Oke, Hai. Adang dari Jakarta Barat, dari Batam, Masya Allah mantep nih. Dari Kalimantan, dari Bandung, dari Pati. Oke. Sebelumnya boleh di-share di chat umur teman-teman berapa untuk saya bisa menyesuaikan ya demografi saya rata-rata tuh umurnya berapa gitu. Sambil saya apa mengisi acara ini, silakan teman-teman isi asal dan umur ya. Kalau misalnya apa ya mau lah sharing umurnya berapa untuk 25, 24. Wah, macam-macam. Oke, bagus. Rata-rata emang klien saya umur-umurnya segini semua. Oke ya, langsung aja ya. Saya share ya layar ininya mana. Silakan, Mas Pep. Oke. Oke, kelihatan ya semua ya. Slide-nya udah ada ya. Belum ada, Halo? belum ada, Kak. Bawa mana slide-nya? Iya. Um, oh, pencet dulu. Ah, ada. Oke, ya sudah terlihat. Oke, slide-nya ini. Ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu. Ini dianggap sharing aja ya, seperti judulnya dari Mbak Dewi bagikan. Sifatnya ini bukan kuliah, nggak ada SKS. Ini benar-benar kita resiprok, artinya kita timbal balik, saling tanya menjawab juga. Dan saya pun ingin belajar dari demografinya peserta malam ini dari teman-teman, pengalamannya. Mungkin saya kan mendapatkan insight juga justru dari teman-teman ya. Kita itu lifelong learner, kita akan selalu terus belajar. Dengan demikian, saya mulai langsung ya. Kadang-kadang kita nanya nih, passion. Passion itu apa sih? Banyak yang sudah orang, oh ya, saya ini dulu, introduksi dulu ya. Saya itu lulusan Universitas Indonesia, S2 dari psikologi terapan, applied psychology. Tetapi orang kalau dengar psikologi itu langsung kebayangnya psikologi profesional yang mau berurusan dengan klinis ya, kelainan mental. Justru saya itu lebih ke uh, applied psychology di social intervention, artinya mengintervensi sebuah kelompok komunitas tertentu dan memperkuatkannya, yaitu dalam bentuk community empowerment. Ya, oke. Nah, makanya dalam um, intervensi sosial itu macam-macam orangnya. Ada yang dari militer, ada yang dari think tank kepolisian, ada yang dari Mensos, ada yang dari kesehatan, ada yang dari dokter, ada yang dari perawat gitu. Semuanya itu fokusnya macam-macam, tapi satu tujuannya memperkuatkan sebuah komunitas gitu. Nah, dengan demikian saya studi lanjut selama COVID ya, kadang itu banyak beasiswa membagi-bagi rata-rata course online. Saya dapat course di University of Sydney, belajar tentang mental health dan positive psychiatry, yaitu gimana justru psikiatri tapi fokus di hal yang positifnya. Ya, berarti bagi khusus yang udah pernah ketemu psikiater, after that, setelah itu kita mau kemana? Situ, fokus di mental health-nya, bukan di mental illness, tapi fokus di kesehatan mentalnya. Lalu ada positive psychology, psikologi positif, masalah kita gimana meraplikasinya, intervensinya, dan resiliensinya. Kak, kalau misalnya psikologi positif selama ini berarti ada psikologi negatif dong? Enggak juga. Psikologi itu memang satu arah dengan yang psikologi klinis sama psikologi positif. Tapi kalau positif itu lebih niche lagi, lebih mengkerucut lagi, lebih fokus lagi ke hal-hal yang menggali potensi, ya hal-hal yang kita menghargai diri, self esteem, kepercayaan diri itu luas banget. Itu luas dan saya saking luasnya ya saya fokus di sini aja jadinya. Ya, makanya namanya mental health and growth. Bukan psikolog, bukan psikiater, tapi fokus di kesehatan mental dan perkembangannya.
Lalu dari Wayland saya belajar behavioral change, ya seperti judulnya udah jelas ya. Lalu emotional intelligence itu tentang komunikasi emosional, gimana kita memanfaatkan justru emosi. Orang bilang jangan baper kalau misalnya kerja, justru mau nggak mau kita bawa perasaan. Dia, tetapi bagaimana kita mengkapitalisasinya, menguatkannya, memanfaatkan emosi kita dalam komunikasi. Dan yang terakhir, yang serem nih, study of unconscious, studi alam bawah sadar. Ya, ya, jadi ya ntar dah kita bahas ya, oke? Begitu. Nah, ini partner-partner saya selama 5 tahun. Itu ada Mbak Dewi, dulu pertama kali dia solo ya, solopreneur, sekarang udah punya Aksa Academy, dan lain-lain lah. UI kebanyakannya itu lembaga-lembaga training center UI, ada yang dari Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark itu inkubator untuk startup, lembaga demografi itu untuk demografi dia ada di Fakultas Ekonomi, UI CISE itu UI juga buat pameran karir, telehealth itu buat project startup ya. Jadi orang konseling melalui internet dan sebagainya. Mixis, Arima itu semua perusahaan-perusahaan gitu. Oke, langsung. Oke, jadi ya kita bahas lagi passion. Ketika orang dengar passion, passion itu apa sih sebenarnya? Passion itu teman-teman ada yang bilang passion itu sesuatu yang kita bangkitkan, kita aktifasikan, yang kita gebiarkan lah istilahnya gitu ya. Kita celebrate passion itu, kita buat. Tapi sebenarnya passion itu sesuatu yang sebenarnya udah ada dalam diri kita. Oke? Kita ngebahas passion itu dengan asumsi berarti kita sudah dewasa, sudah fully adult ya, bukan young adult lagi, tapi 25 tahun ke atas. Karena kalau misalnya bahas passion dalam perkembangan, tugas seorang remaja dan yang adult itu bukan ngebahas passion, tapi ngebahas perkembangan dirinya. Kita pasti udah pada lulus nih S1, ya kan, udah pada kerja. Pasti udah banyak hal yang kita lewati, tapi tetap aja rumit. Nah, di situ tuh yang kita bahas ya, bagi bukan pengembangan passion, tapi memahami passion. Ya, arti recognizing greatness that always been inside you. Memahami yang sudah ada dalam kita dari dulu, kehebatan yang sudah ada dari kita dari dulu. Oke. Okay? Oke. Okay. Nah, quarter life crisis. Ini istilah yang orang mungkin kayaknya ini lebay ya gak sih? Kalau dulu kayak kita dengernya life crisis, midlife crisis. Jadi udah umur 50-an justru, udah punya anak, udah punya istri, udah punya karir, kemana ini arahnya ini karir saya nanti berapa 10 tahun lagi saya udah pensiun nih, mau kemana arahnya itu midlife crisis. Ternyata quarter life crisis itu udah terkenal dari tahun 2000-an awal ketika umur 20-an, tengah-tengah 20, umur 22, 25 sampai 30 sampai 40 ada namanya identitas krisis lagi di sini. Jadi sebutnya quarter life crisis. Ketidakpastian, bingung dan kecemasan yang dialami oleh 20 sampai 30, sebenarnya 40 juga awal-awal 40 sampai 43 ya. Itu udah masuk quarter life crisis. Jadi teman-teman kalau misalnya kita ngerasa umur segini ya gila, gua kok masa belum menemu nih passion gua, it's okay. Itu bagian dari growth kamu. Ini bisa dibilang beda 1 dekade yang lalu, 20 tahun yang lalu ke belakang, nggak ada istilah quarter life crisis. Kenapa sih baru nongol 10 tahun ini quarter life crisis? Oke, yuk kita ini. Nah, tanda-tandanya sign of quarter life crisis, krisis hubungan. Oke, kita nggak usah di elaborasi ya definisinya, tinggal dilihat aja atau udah pasti nyambung, ya nggak? Pencarian identitas. Nggak apa-apa, umur-umur 20, 30 dianggap kayak remaja ya, masih cari identitas. Beda lagi identitasnya. Ini bukannya identitas kita untuk perkembangan remaja atau yang adult, tapi pencarian identitas adult pun ada juga. Dan ini erat hubungan dengan karir, erat hubungan dengan arah kita mau bawa kemana sampai masa-masa pensiun. Masalah keuangan, dah pasti ada lah. Dengan keadaan kayak gini, pasti itu erat banget dengan karir, hubungan, pencarian identitas, masalah keuangan, tekanan sosial. Nah, ini tekanan sosialnya menarik lagi.
Bukan masalah tekanan sosial teman-teman kuliah atau teman tongkrongan, tapi lebih ke seluas tekanan sosial masyarakat, tuntutan sebuah ekspektasi dari masyarakat umur berapa udah ini achievement gitu. Dan setiap budaya itu beda-beda. Kalau barat umur 30-an belum nikah nggak apa-apa, masih mencari karir nggak apa-apa kayak gitu. Kita kalau di sini umur 28 udah harus punya anak dan macam-macam. Jadi udah depresi di situ gitu karena beda budaya lagi gitu kan. Lalu perubahan sosial ya yang baru dari daerah pindah ke kota di Jakarta tuh wah gila beda banget ya dinamika persahabatan katanya orang polos dengan polosnya Jakarta dibilang tuh orang tuh pasti harus ada keinginannya nggak ada yang sahabat-sahabat pasti harus ada timbal balik dia bilang kayak gitu dan macam-macam ya lalu yaitu dia paling bawah kebingungan karir di sini nih kita mengkerucut ke passion ya. Jadi passion itu kuat banget dengan quarter life crisis. Ketika ini terguncang ya passion kita pun juga dipertanyakan gitu. Oke. Confusion of post graduation. Dalam tahun 2022 data survei Angkatan Kerja Nasional statistika ya menunjukkan pengangguran itu mencapai 8.043.000. Berarti sebanyak 8% dari penduduk kita itu pengangguran yang berasal dari lulusan S1. Saya nggak ada datanya S1 dan S2, tapi ini istilahnya bukan lagi SMA ya. Ini orang-orang yang bisa dibilang lulus S1 rata-rata umur 22 ya kan. Ada yang lanjut S2 atau entar lah umur 30-an tapi penganggurannya 8% dari penduduk kita dan itu berarti sangat signifikan pengangguran 8%. Ya mau kalau mau cerita dikit pep talk itu mulai dari situ justru saya ke sini nggak bisa ke situ nggak bisa ngelamar ke sini nggak bisa buka aja pep talk gitu kan dari tahun 2020 itu lagi lockdownnya lockdown itu lagi bergeser namanya WFH ya namanya peremajaan ini karyawan dikurang-kurangin tuh karyawannya masuk ya tahun ini masuk AI itu udah kerasa banget copywriter udah kerasa banget udah mulai di apa di efisiensikan lah istilah di efisiensi ya efisiensi oke that's the word. Hmm. Oke, kayak gitu. Jadi udah mulai nih pengangguran di sini dan kenapa ini bisa kayak gitu? Ini berhubungan dengan lagi passion. Kita bikin CV, what are we really talking about? Kita sebenarnya ngomong apa sih pas ngisi CV, ngisi resume itu gitu kan. Passion kamu di mana? Karena rata-rata sekarang kalau bikin resume, bikin CV harus ada cover letter. Cover letter tuh penting banget untuk introduce siapa dirimu ya. Jadi sebelum lihat CV-nya, lihat resume-nya, siapa dirimu, cerita dulu, set kayak gitu. Oke, kita curang ya, zaman sekarang udah bisa pakai Chat GPT. Chat GPT pun juga minta database kamu kan, kamu tuh siapa? Yuk kita bikinin bareng kan gitu, nggak mungkin tulis, bikinin gua dong, nama gua Lutfi Hilmi, cari sendiri nggak gitu kan, tetap siapa diri kamu itu, mana yang monumental, event-event yang penting dalam hidupmu itu menjadi tonggak ya stepping stone untuk menjadi karir kamu gitu. Nah, itu penting banget. Nah, eh, dengan itu aja orang udah ini pengalaman saya banyak banget ngebantu anak-anak lulusan S1 suruh bikin cover letter aja masih bingung gitu. Kayak gitu. Saya ajarin pakai chat GPT tetap aja gitu. Nggak kaya gitu, nggak substantif gitu. Akhirnya saya wawancara dari SMA kamu tuh cita-citanya apa gitu. Sampai kita bisa menerjemahkan dreamnya ya. Ntar kita bahas. Don't follow your dream, translate your dream ya. Ntar kita bahas. Oke. Okay? Yang aneh justru pada umur-umur produktif kita justru stres dan depresi. Dalam 10 tahun ini sebuah angka ditemukan tahun 2023 sekitar 9.162.886 kasus depresi berarti 3% dari jumlah penduduk dan itu rata-rata di umur-umur yang lagi produktif, umur yang tadi disebut tadi ya, umur-umur 20-an sampai 30. Itu kan umur-umurnya lagi sehat-sehatnya kan, fisiknya lagi bagus-bagusnya, pikirannya lagi tapi kok tingkatnya ini menarik naik naik banget gitu. Kalau saya bilang
Stres, oke, stres tiap hari kita kerja nggak apa-apa, kita stres. Berarti kita ada sesuatu yang bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya ada ngobrol depresi, depresi itu artinya perasaan putus asa, kehilangan gairah beraktivitas, perubahan selera makan, gangguan eh, mana ini? Gangguan pola tidur. Saya banyak banget dapat klien tuh susah tidur, pola tidur rusak banget, dia bilang kayak gitu. Walaupun saya tidur, katanya nggak berkualitas tidurnya. Kayak gitu, saya tanya, kamu pasti mikirin kerjaan? Iya, betul. Habis dimarahin, habis disuruh bikin ulang laporannya dan macem-macem. Nah, disitulah gitu, betapa ada perbedaan dalam quarter life crisis dalam 10 tahun ini dibanding tahun 10 tahun berikut sebelum-sebelumnya. Ada sebuah peningkatan stres dan depresi lah antara ini gitu. Dan rata-rata jadinya kan ada tren ya, di mana kerja itu disebutnya apa anak-anak Gen Z yang nyebutnya tuh bare minimum. Saya kerja bare minimumnya segini. Kalau dibilang istilahnya saya kerja sesuai gaji aja gitu. Itu benar-benar istilah yang baru banget. Itu bukan di Indonesia aja, tapi dari Cina yang betapa Gen Z itu sebuah pergerakan kita kerja bare minimum aja. Kerja itu sesuai dengan ini. Jadi sebelum jam 5 tuh udah siap-siap beres-beres, udah mulai ini kalau misalnya udah keluar dari itu dimatiin HP-nya. Kadang kan ngetren sekarang HP-nya dua, HP kerja sama HP ini udah itu dimatiin gitu. Jadi ada fenomena kayak gitu gitu. Udah ada fenomena di mana detach dari passion kerjanya. Emang hak kita gitu untuk kita nggak mau nggak ngurusin kerjaan gitu. Tapi kalau kamu punya passion di situ, kadang-kadang udah selesai pun juga dengan semangatnya kita bahas lagi nongkrong habis kerja nongkrong sama teman kerja kita bahas pekerjaannya itu lagi gitu sedangkan sekarang enggak gitu jadi emang tantangan ya buat antara em, workforce tenaga kerja zaman sekarang dan tapi tantangan juga buat HRD buat perusahaan macam-macam HRD cara menyiasatinya contohnya setiap hari hari Jumat ya ada potluck istilahnya. Ntar ada minuman bawa apa ada kita party tiap hari Jumat gratis dari kantor tapi anak-anak yang ini bikin eventnya tapi ntar dikasih budget ada kayak pengeluaran-pengeluaran lebih zaman sekarang itu untuk gimana anak-anak punya sense of belonging dan sedangkan itu rumit sekali ya ya itu rumit sekali gitu untuk bisa ketemu di tengah-tengah gitu. Emang ini antara tenaga kerja dan juga di dunia company juga itu lagi mengalami ini semacam ada perbedaan nih dibanding 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak loncat sebenarnya ini ya yang kita masalah passion sama masalah kerja, tapi ini sebuah penemuan ditemukan tahun 2023 penelitian dari Halaf dan teman-teman masalah post-truth ya. Kalau teman-teman belum tahu istilah post-truth ini ketika kebenaran pun tidak dipercaya, ketika faktual penelitian ilmiah yang sudah dipaparkan dengan statistika dan macam-macam, orang belum percaya. Nah, itu 10 tahun yang lalu belum ada budaya kayak gitu. Makanya sekarang ada yang bumi datar. Bumi datar zaman dulu gak ada, tapi sekarang ada istilah bumi datar. Terus orang lebih percaya sama zodiak, sama horoskop gitu-gitu kan. Jadi kamu kayaknya tampang-tampang Aries katanya gitu kan. Aneh kan? Gitu-gitu gitu. Saya nggak ngerti. Nah, anak-anak ini zaman sekarang Gen Z itu pada hafal, beneran hafal. Aries apa, Capricorn tuh apa, kalau Capricornnya cewek apa, Capricornnya cowok apa, gitu-gitu. Aneh gitu. Dan itu zaman post-truth gitu. Sedangkan ketika kita kemajuan teknologi itu kan dimana orang makin tajam ya dengan oh gimana kita mendapatkan data yang faktual dan gimana cara meneliti riset cepat tinggal di Google aja tapi ternyata enggak orang enggak Google orang itu apa larinya ke medsos saya pengalaman sama Gen Z ketika dia pertama kali hari kerja sama bosnya dikasih tahu "Oh, tinggal gini-gini aja the first thing they do tuh bukannya buka Google justru buka TikTok cari tutorial dan yang buatnya itu kan source-nya nggak jelas siapa gitu kan ya. Nah, kayak gitu-gitu itu loh. Paparan media sosial pada yang adults zaman sekarang tuh kalau kita merasa ah ya sih masa sih segitunya signifikannya dampak media sosial ke generasi sekarang. Iya,
ada, dan itu kita memasuki zaman post-truth. Truth itu sekarang terserah lo mau milih apa. Udah banyak banget, tinggal pilih aja gitu. Jadi udah kayak pasar. Kebenaran tuh udah ada niche-nya gitu. Kamu tinggal pilih kebenarannya sendiri gitu. Jadi nggak ada satu kebenaran tuh nggak ada gitu. Sedangkan saya merasain ya, saya udah tua nih ya. Saya ngerasain zaman dulu tuh kok tinggal gampang, tinggal nonton berita aja. Udah itu sumber yang paling bener. Cari apa? Cari koran, baca koran. Saya tuh kalau dulu kalau baca koran sampai tiga untuk cross reference dari media, dari Kompas, sama dari yang lokal waktu kalau itu dari Depok atau dari Bandung gitu. Biar cross, oh bener, tiga media ini ada beberapa emang agendanya politiknya berbeda, tapi ada fakta yang cross reference. Berarti ini bener loh, fenomena ini bener loh gitu. Kok sekarang enggak gitu. Terserah aja kayak gitu. Orang pilih post truthnya. Hasil dari itulah apa? Orang itu akhirnya bener ini fenomena fenomena disebutnya option paralysis. Ini bener ada ini. Tinggal di Google aja ya teman-teman, jangan dicari di medsos. Option paralysis itu disebut information overload. Ini fenomena yang belum ada 10 tahun yang lalu yang dialami oleh apalagi sama anak-anak milenial sama Gen Z. Mungkin tengah-tengah milenial ya umur 30-an awal ini milenial ini antara milenial dan Gen Z ngerasain nih ya ngerasain. Jadi nilai value itu banyak banget. Kita jujur aja saya bisa dibilang udah mulai edik nih sama medsos nih. Buka YouTube, YouTube ada YouTube Shorts. Terus klek klek klek, ya Allah 20 menit matiin YouTube Short. Masuk ke Instagram. Instagram ada IG Reel. IG Reel sub 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 sub. Aduh, IG Reel. Udah ada sebelum tidur main TikTok. TikTok sub sub. Sama aja semua kayak gitu tuh. Saya pikir tuh betapa bahayanya banget karena everything itu ada dan itu semua post truth. Semua itu opini. Dan betapa orang di situ akhirnya bingung. Bingung. Ini ada penelitian ya. Orang tuh rata-rata umur 20-an itu bisa dibilang generasi kurator. Mereka tuh mengkurasi hidup tapi nggak pernah experience life. Nggak pernah jadi banyak takutnya sebelum kerja aja udah takut duluan. Karena apa? Gue baca medsosnya ada orang kerja 9 tahun gini-gini. Jadi nggak mengalami hidup, jadi udah takut duluan gitu. Nah itu akhirnya emang ini betapa kenapa ini ya itu biar kita nyambung sama temen-temen ya kita FOMO tau kan istilah FOMO ya, fear of missing out, takut ketinggalan, jadi kita ikut-ikutan tren kayak gitu gitu. Jadi emang ada tren di mana saya lihat anak-anak Gen Z itu ada sebut dumb phone, kan sekarang smartphone ya kadang dumb phone, jadi ada produk HP di mana dia itu warnanya nggak ada dan cukup WhatsApp, telepon, SMS, dan dia nggak bisa aplikasi gitu. Kayak gitu. Sampai segitunya. Dulu kita punya Nokia N70, udah keren banget gitu. Terus punya BB, terus akhirnya punya Android. Kan kemajuan. Ini malah mundur lagi ke zaman Nokia. Ya, nggak mau itu. Nggak mau ada medsos gitu. Aneh kan gitu. Nah, itu fenomena-fenomena 10 tahun ini yang membedakan gitu. Makanya betapa pentingnya ya bergeser anti passion itu ya, arti passion itu ya. Ketika dulu kita ngomong passion itu gairah untuk kerja, sekarang tuh buyar lagi gitu. Dan akhirnya gimana kita bisa bypass untuk memahami passion kita itu ya. Ini definisi passion itu sebenarnya hanya tiga. Ya ini berdasarkan definisi, saya lupa naruh quote-nya. Passion itu hanya tiga. Dia menghadirkan perasaan yang intens. Dan semoga tuh perasaannya positif ya, jangan negatif. Intens, mau capek, mau lelah, tapi perasaan positif tuh masih ada gitu. Itu passion. Dengan demikian ada namanya dedikasi dan komitmen. Ya, mungkin teman-teman di sini bisa sharing ya pekerjaannya apa dan apakah ini passion kalian nanti ya. Teman-teman coba sharing. Saya juga mau dengar cerita teman-teman. Apakah udah sampai titik kamu emosi itu membawa ke dedikasi dan komitmen? Ya, kadang-kadang saya passion menjadi mental health and growth coach. Ya, kadang-kadang ada saatnya capek banget, tapi tetap menjalankannya gitu, walaupun capek. Nah, itu nggak ada bare minimum, nggak ada ya cukup jam 5 selesai cabut. Nggak kayak gitu. Masih saya pikirin lagi, saya masih kayak pikirin itu dedikasi dan komitmen. Ya, mungkin di Indonesia nggak ada contoh, tapi ada contoh di luar negeri, perusahaan video game Rockstar
yang bikin GTA, yang bikin Red Dead, itu karyawannya willingly, dengan sukarela mereka lembur dan nggak dibayar. Mereka gitu. Karena apa? Saking taunya ini game kalau jadi bisa mengubah format game selama-lamanya dan kita menjadi yang paling depan, pionir di dunia game. Semua karyawannya bilang kayak gitu, nggak apa-apa, gue nggak dibayar, tapi gue mau game ini jadi. Sampai segitunya loh dedikasi dan komitmen. Dan itu kan nggak dibuat-buat ya. Emang dari struktur. Nah ini dia. Apapun yang terjadi itu salah company kalau dia tidak bisa membangun budaya di mana karyawannya itu berdedikasi dan komitmen. Jangan salahin karyawannya kalau tidak berdedikasi dan komitmen, itu karena budaya company-nya kayak gitu. Dan Rockstar ini terkenal dia tuh menciptakan game-game tuh yang bisa diingat sampai dari bapak ke anaknya itu masih main game yang sama sampai segitunya gitu. Oke. Nah, oke. Akhirnya dan kan ada dedikasi dan komitmen, ada namanya penggerak motivasi. Jadi anytime kamu down lagi capek, ada motivasi kamu ingat lagi kamu kerja untuk siapa, kamu kerja lingkungan kamu tuh bener-bener ketika ingat 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 kerja kamu ingat teman-teman sahabat tempat kerja yang sangat kamu ini ya sense of belonging gitu. Jadi oh ingat si A, ingat si B. Kita kalau kerja tuh justru kayak nongkrong gitu. Dan yang paling kita bahas ini ya bener-bener ini. Tapi ini ya saya ngebahas ideal ya. Tapi realitasnya ternyata pahit banget buat Indonesia ya kayak gitu. Tapi ada beberapa perusahaan yang pengecualian saya seumur hidup hanya tahu dua perusahaan yang sehat banget. Ntar saya ceritain ya kayak gitu. Jadi passion tuh hanya ada tiga indikatornya. Nah, kita kembali lagi. Nah, Kak, sebenarnya kalau kita ngebahas passion, berarti core-nya itu, intinya itu apa sih? Ya, core itu yaitu core value, nilai intinya. Kadang-kadang orang tidak bukannya tidak memiliki passion ya, udah ada passionnya, tapi tidak memahami passionnya, itu berarti dia tidak linear atau kurang gitu, kurang memahami core value-nya. Core value itu apa sih, Kak? Core value itu nilai-nilai yang kamu pegang mau lagi happy, mau lagi sad, kalau kembali lagi ke value-nya ini, kamu kembali langsung ke jalur kamu. Kamu ingat visi misi kamu, kamu ingat apa ya, identitas. Jadi kalau misalnya orang Kristen kan ada WWJD itu What Will Jesus Do kan? Itu core value-nya orang Kristen itu. Di gelangnya itu kan WWJD, si anak-anak basket, anak perbanas tuh dulu tuh ngetren pakai gelang kayak gitu tuh. Itu ya kalau lagi ini ya ingat aja what will Jesus do dalam kondisi ini gitu. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sama juga kayak gitu core value. Kalau kita kalau kita Islam kan ingat aja kalau Nabi Muhammad dalam kondisi ini dia ngapain ya? Kan kayak gitu kan. Kayak gitu gitu. Nah, oke kita bisa megang dari tokoh-tokoh yang sangat kita agungkan. Tapi ada saatnya what works for you, kayak gitu loh. Core value itu bener-bener punya kamu dan bukan punya orang lain. Oke, kamu boleh copy punya orang lain, tapi yakin pasti itu evolve dengan diri kamu. Karena dia itu membangun ketahanan mental, mengurangi kebingungan dan stres. Ini yang paling penting nih, makanya saya bold ya. Mengurangi kebingungan dan stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, jadi panduan kalau ada tekanan sosial dan mendorong perilaku sehat. Jadi linear, apa yang ada di kepala, apa yang di hati, apa yang kita ucapkan, apa yang kita action, yang kita lakukan, itu linear semua gitu. Saya yakin sejahat-jahatnya orang pasti di kepalanya, di hatinya udah bener sebenarnya. Koruptor, pembohong ya. Ini lagi ngetren di media kayaknya semenjak Prabowo jadi ini KPK lagi sibuk banget ya, ciduk-ciduk gitu. Intinya orang-orang ini pasti ya dididik dengan baik, nggak mungkin mereka menduduki jabatan tinggi ini, tapi mereka nggak punya nurani ya, nggak punya panduan dalam hidupnya, pasti punya core value-nya, tapi ada sesuatu yang nggak linear gitu, sama action yang mengkata-katanya. There is something wrong. Nah itu yang ingin kita pahami itu ininya, intinya core value, oke? Okay? Nah ini aku minjem dari profesor aku dari UI, dia itu psikologi industri dan organisasi, Pak Rudolfo Matindas. Aku, ini bagus banget. Konsep diri aku.
Aku tuh kan saya ya, aku. Aku itu terdiri dari apa? Ambisi, kenyataan, usaha. Ya, ini dalam konsep ini ya, karir dan passion ya, dengan potensi diri ya. Aku itu terdiri dari ambisi, kenyataan dan usaha. Kalau kita ngebahas masalah ambisi itu jangan jangan disamakan dengan ambisius. Ambisius itu terlalu ambisi. Kita harus punya ambisi. What do you want? Itu valid banget. Apapun yang kamu mau itu valid banget, ya. Tetapi kita harus dibawa ke kenyataan. Kenyataan itu dibagi dua, eksternal, kenyataan eksternal, kenyataan internal. Kenyataan eksternal itu apa? Lingkungan kamu. Lingkungan kamu mendukung nggak? Kayak gitu. Contohnya kamu ingin jadi psikolog, tapi lingkungan kamu itu rata-rata teman-teman kamu itu ya entrepreneur, orang-orang yang punya lapak di Tokopedia, dan kamu seorang diri lulusan psikologi gitu. Ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi dengan demikian ini kan ada sebuah dinamika yang kurang serak ya gitu ya. Kita sebagai coach kesehatan mental luangkan waktu dengan orang-orang yang coach juga gitu kan, idealnya kayak gitu. Jadi eksternal tuh penting juga kita pikirin, bukannya kita sombong dan egois gak mau nongkrong sama orang-orang. Sok aja nongkrong sama teman SMA, kita mau memperluas apa sudut pandang kita, tapi jangan lupa loh gitu. Eksternal kamu tuh harus di dunia orang-orang yang ngedukung profesi kamu kayak gitu. Ya, terus kedua internal, kenyataan internal. Artinya apa? Ya kalau kita diwawancara pas ngelamar kerja pasti ditanya kelebihan diri kamu tuh apa, kekurangan diri itu tuh apa. Ya, bukan artinya kita mencari kekurangan terus kita serang, enggak. Kekurangan diri itu artinya apa yang masih bisa dikembangkan. Itu loh gitu. Nah, jadi gitu. Dan ketiga itu usaha. Ketika ambisinya sudah ada, kenyataannya sudah dipahami, usahanya apa yang telah dilakukan usahanya kayak gitu. Ntar kita simulasi ya aku gitu, mungkin saya aja jadi contoh gitu ya. Nah, kita langsung bahas di ambisi. Nah, ini dari Desi dan Rian tahun 2000, kalau saya tahun saya lupa nulis tahun 2013, Desi dan Rian ini ngebahas nih ambisi. Nah, ambisi itu dipecahin lagi. Ambisi itu harus ada empat katanya. Tujuan dan aspirasi, perencanaan dan strategi, ketekunan dan determinasi yang sebelumnya kita bahas, sama pengaruh sosial dan lingkungan. Itu dimensinya ambisi. Kalau ambisi ini tidak ada empat ini, ambisi kamu nggak kuat. Oke? Ini saran aja dari Pep Talk ya, bukan sebuah jawaban yang ultimate. Saran saya, kalau kamu punya ambisi, tujuan dan aspirasi kamu tuh harus selalu problem solving. Coba kita renungkan. Kita kerja, mau apapun pekerjaan kamu, pasti itu kan problem solving. Punya lapak di Tokped tuh apa? Kamu kan memecahkan masalah orang, istilahnya punya apa wastafel mampet, kita solve, kita jual. Nah itu kan problem solving. Kita jual apa obat yang ini nih yang buat ini nggak mampet, atau jual macam-macam lah obat gimana biar ini nggak wastafel nggak mampet. Kaos kaki kita udah habis, ya kita solve, kita jual kaos kaki. Dan semua semua pekerjaan kita, your existence itu kalau nggak problem solving itu aneh. Menurut saya kayak gitu. Jadi everything you breathe itu pasti problem solving kerjaan kita. Itu paling basic. Tujuan kamu apa? Aspirasi kamu apa? Problem solving. Terus perencanaan strateginya harus bersifat jangka panjang. Harus sifatnya investasi apapun itu. Ya, kalau misalnya jangka pendek berarti itu hanya aja sebatas kesenangan aja. Jadi kalau misalnya punya uang, uangnya apa? Ya habisin sekarang hari ini kita nge-mall. Sejuta, sejuta deh gitu. No, harus ada jangka panjangnya. Dapat sejuta, kita breakdown jangka panjangnya apa. Harus selalu kayak gitu. Terus keturunan determinasi itu, ya itu dia. Bukan senang, tapi bahagia. Ntar kita bahas. Nah, kedua, pengaruh sosial dan lingkungan. Ya, everything you do for, ya problem solving, jangka panjang, kita bahagia, harus ada orang yang baik dan sekeliling kita dan orang-orang yang berharga. Ngapain kita buat pamer-pamer doang di sosmed ya, tapi orang-orang ini like, wah sampai ribuan tapi nggak kenal sama kamu. Dan
you do it that every time gitu. Wah, saya ini, saya itu, saya ini. Orang like sampai ribuan. Who are they to you dalam hidup kamu? Nobody. Mereka orang-orang berharga. Berarti kalau kita gini ya, yang lima orang aja yang berharga siapa? Orang tua, kakak, adik, istri, suami, buat anak. Itu aja semua. Teman-teman yang dari kecil yang kita percayakan. Kayak gitu ya. Sama orang-orang yang baik nih. Ini penting banget. Kita umur segini tuh harus kita ngefilter ya, ngefilter ini kalau orang udah nggak ngedukung dengan perkembangan dengan growth saya, bukannya putus silaturahmi enggak, tapi kurangi aja. Nah, kurangi aja kita gitu. Justru kita dalam hidup ini kenapa sama sobat-sobat yang kita anggap orang-orang baik malah jarang kita luangkan waktu, malah justru orang-orang yang ini yang kita terus kita cari validasi gitu, kayak gitu. Nah, coba harus ada orang baik dan kita ingat siapa yang berharga dalam hidup kita. Berarti apa? Kita bermanfaat. Itu saya ingin sharing aja fondasi dari Pep Talk ini. Saya tuh berlandaskan dari sebuah kewajiban dari kerjasama ya dari Menteri. Saya ini cerita aja ya, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Psikologi dan Kesehatan Mental dan Menteri Kesehatan di Australia dan di New Zealand mereka berjanji semua orang jangan nganggur. Gimana caranya semua orang bekerja? Karena itu puncaknya mental health orang punya kerja. Itu penting banget orang punya kerja. Bangun mau ngapain siang-siang udah pulang tuh alhamdulillah tadi saya bermanfaat. Itu yang penting banget. Sense of belonging kamu, sense of purpose kamu itu harus nyala terus, harus berkobar terus. Itu sampai segitu ya. Jadi dengan demikian artinya apa? Kalau orang nganggur dibantu oleh Menteri Sosial. Jadi kamu tinggal daftar, ya kamu kasih ijazah kamu, ntar dicariin kamu kerjaannya apa yang cocok gitu. Dan ada itu di program semua udah ada. Nggak mungkin nggak ada nganggur gitu sampai segitunya. Dan emang negara maju semua negara ini ya kita banding-banding ya. Tapi saya ngebayang tuh betapa indahnya gitu. Kalau misalnya ada sistem kayak gitu, nggak ada yang namanya nganggur. Semua orang bermanfaat. Dari situ orang tuh puncak kesehatan mentalnya tercapai kayak gitu itu. Ya jadi ingat ya, dengan ambisi itu artinya harus ada empat dimensi ini. Oke. Dan habis ambisi apa? Kenyataan. Nah, ini yang kita sebut senang dan bahagia ini enggak ini ini aja sih tambahan ya. Senang itu bersifat sementara, sedangkan bahagia bersifat jangka panjang. Kebahagiaan bisa bersifat intelek dan spiritual, dan kesenangan itu fisikal dan material. Bukan yang nggak boleh, it's okay. Punya uang lebih, jalan-jalan ya, kita beli-beli, kita nongkrong nggak apa-apa. Tapi ingat bahagia, ingat juga ini kesenangan doang, saya harus bahagia juga. Kebahagiaan itu senang itu dapatkan dari faktor eksternal, pemandangan indah, menikmati makanan, mencium wangi parfum. Tapi kebahagiaan itu dari dalam diri, mencintai diri sendiri, memiliki pola pikir positif dan memiliki harga diri yang positif. Nah, itu ya untuk komplementari aja. Senang it's okay, tapi harus jangka panjang. Berarti dengan demikian kamu bisa bahagia. Oke, Em, oke yang Kak tadi udah ya kenyataan itu udah ya. Saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, usaha. Oke, ini masih ke Desi dan Rian juga. Dia bertonggaknya dari self determination theory, artinya teori determinasi diri menuju ambisi. Gimana kita membuat usaha ini, ambisi ini itu selaras dengan usaha kita, action kita. Harus ada tiga, kompetensi, otonomi, dan keterkaitan, relatedness. Artinya apa? Kompetensi kita harus kepake. Ya, kenapa sih habis lulus SMA kita harus pilih jurusan apa? Itu kan kita membahas kompetensi. Kalau gitu ya udah kita all around aja habis lulus SMA harus bisa IPA, harus bisa IPS enggak kan? Kita pilih jurusan. Mau IPS kan mengkerucut lagi IPS tuh banyak loh. Ada jurnalistik, ada ini, ada apa? Ada antropologi, ada ini. Kompetensinya apa? Sampai fokus banget ya, nggak ada lagi celah. Sekarang kan sampai saat ini jurusan itu ada lagi jurusan baru ya kan, psikologi terapan, psikologi ilmiah, dalam terapan ada lagi
intervensi sosial, ada lagi psikologi ini, psikologi psikometri, psikologi dengan statistika, ada psikolinguistik, ada psikologi dengan bahasa. Nah, itu yang kita bahas. Ya, usaha kamu tuh harus ada kompetensinya. Jadi nggak ada lagi alasan dan di Indonesia pun alhamdulillah kamu mau mau anak yang tidak mampu, pemerintah ada program beasiswa dan itu dibantu banget. No more reason kamu nggak ada kompetensi. Dan kedua tuh otonomi. Otonomi itu artinya apa? Punya sense of belonging. Maksudnya ini loh yang saya bisa set of skill kamu. Oke, kamu lulus S1, kamu belum punya skill, kamu magang. Pas magang, kamu kan mulai ketahuan tuh yang magang ya. Kamu mulai ketahuan. Oh, saya walaupun lulusan ini, tapi ada beberapa hal yang justru nggak cocok nih gitu. Kayak gitu. Jadi makin mengkerucut, otonomi kamu makin jelas. Kamu tuh di mana ininya, ruang-ruang gerak kelebihan kamu itu. Walaupun kamu lulusan psikologi, tapi psikologinya apa? Kayak gitu. Oh, ternyata saya psikologi politik. Ada loh, sains psikologi politik tuh ada. Kayak gitu. Otonomi. Terus relatedness. Nah, ini ngebahas tentang nyambung gak sama kepribadian kamu? Kamu relate gak gitu? Tunggu di mana ini? Nah, ini nyambung ke situ. Saya mau cerita ya. Kalau teman-teman lihat gelar saya S.Hum. S.Hum itu artinya sarjana humaniora. Oh, nggak ada ya? Oh ya, ini di bawah nih. S.Hum MPsite. Ya, di bawah. S.Hum tuh artinya lulusan apa? Lulusan ilmu budaya. Saya tuh dulu sastra Perancis. Aneh ya, sastra Perancis akhirnya lari ke psikologi. Itu kesalahan saya itu. Tapi intinya kamu harus bisa mengkerucut dan if it takes time, go ahead. Ya, if it takes time mau ganti jurusan, go ahead. Saya bisa dibilang saya habis lulus S1 nganggur loh. Lamar ini jadi fotografi, jadi ini mencari relatedness. Saya relate di mana ya? Semua saya coba. Saya pernah jadi scriptwriter untuk film, untuk script writing buat periklanan, um, uh, bikin PH, apa buat wedding, terus IO, kayak gitu-gitu. Semua ini berhubungan dengan art. Terus saya pikir kok tetap aja kok nggak relate ya gitu. Sahabat-sahabat saya tuh kalau punya kamera, wah kayak seru. Kok saya mentok nggak mau lagi belak beli apa kamera dan macam-macam dan ini aksesorisnya gitu. Saya nggak relate sama mereka. Justru apa gitu. Dan one day ya akhirnya saya ngobrol sama orang-orang psikologi terus kayak menarik ya gitu. Dan ternyata what I've clue dari apa yang semua saya lakukan itu tuh artinya apa? Creativity yang diciptakan oleh manusia itu. Intinya saya berhubungan dengan human relation. Ya, saya nggak berhubungan dengan teknis, saya nggak berhubungan dengan ekonomi gitu, tapi saya berhubungan dengan manusia. Itu pun masih luas. Manusia itu kan bisa HRD, ya bisa sosial, bisa ini. Akhirnya set 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 intervensi sosial. Itu the best decision of my life untuk saya bisa lagi, saya diberi chance untuk hidup lagi, chance untuk mencari jati diri lagi di umur 25 gitu. Jadi kira wah 25 teman-teman udah punya calon istri, udah mapan ini kerjaannya dan macam-macam, gue masih nyari jati diri. It's okay, saya kembali lagi, it's okay ya, kayak gitu. Jadi namanya ambisi dan usaha itu harus ada kompetensinya, harus ada skill set yang khusus punya kamu dan related sama usahanya itu. Oke. Nah, ketika saya ngebahas tadi masalah flashback ya, origin story kalau misalnya di Marvel ya. Jadi menarik ya ketika kita nonton Batman, Spider-Man, nonton Avengers satu-satu tuh ya. Apa yang membedakan superhero satu dan lainnya? Itu gak apa? Origin story-nya. Kenapa Batman itu menarik? Kenapa Spider-Man itu menarik? Bukan kekuatannya. Batman juga nggak punya apa-apa. Batman apa? Orang kaya, punya mobil mahal gitu aja. Tapi origin story-nya apa? Dia menyaksikan kedua orang tuanya meninggal depan dia. Walaupun dia kaya, tapi dia menyaksikan itu dan itu dia melihat orang hanya ngejambret doang kalung ibunya, bukan ngebunuh karena dia apa pembunuhan dia saingan politik, saingan perusahaan,
bukan konspirasi, apa orang miskin, orang lapar, ke kelepasan nembak ibunya. Gitu doang dia bilang. Terus sampai situ dia punya tekad gimana gua bisa ngubah kota ini dari kemiskinan gini-gini. Salah juga sih jadi Batman. Coba kalau dia meluangkan uangnya untuk memperdaya orang-orang miskin ya gitulah itu. Intinya kayak gitu ya kan. Kalau kita nonton Spider-Man kan, Spider-Man tuh kata-katanya Uncle Ben kan, Uncle Paman Ben dia bilang kan pokoknya respons apa great power comes great responsibility. Kalau kamu punya kekuatan, kamu punya tanggung jawab yang besar juga. Artinya jangan sombong. Manfaatkan kekuatanmu demi kebaikan. Kayak gitu-gitu itu. Itu buat saya aja tuh ya saya udah tua segini. Pas dengar origin story mereka yang fiktif, itu ngelekat ke saya, ngelekat. Nah, itu core value itu saya ngelekat. Harus bermanfaat kamu itu kalau punya kekuatan kayak gitu loh. Sampai segitunya gitu. Nah, kita ngebahas itu, masuklah ke sini, menerima diri. Ya, diri itu dari mana asalmu, origin story. I, ingatan inti, core memory. Reformulasikan origin storymu. I, impresi ulang, diri. Menerima diri. Jadi, ya, ini hal yang menarik banget buat teman-teman yang mungkin nggak pernah kepikiran kalau orang-orang ngebahas passion itu ntar gini loh saya punya jawaban ntar jawaban ini akan menjawab semua pertanyaan kalian satu template gitu passion tuh ini loh dan semua orang akan menggunakannya dan semua akan sukses dengan template-nya pep talk enggak saya nggak ngebahas itu tapi kita akan ngebahas about you kamu itu main karakternya. Cek, kalau kamu suka nonton anime, ini MC ya, main karakter. Kamu tuh main karakternya di cerita kamu, bukan saya, bukan Mbak Dewi, tapi kamu main karakternya. Dengan demikian kamu harus tahu siapa dirimu, bukan siapa lagi, tapi menerima dirimu. Kita udah tua nih sekarang nih. Bukan lagi siapa dirimu sebenarnya, tapi menerima dirimu. Paling penting dari mana asalmu. Kita membahas keluarga. Itu penting banget ngebahas keluarga. Ketika kita udah umur apalagi udah umur 30-an, 35, saya buka aja nih ya rahasia nih. Masalah hubungan dengan orang tua kita justru itu kebukanya pas umur 30-an. Kita mulai sengit berantem orang tua kita tuh umur 30-an. Udah mulai konflik, udah mulai friction, core value kita tuh tabrakan pas umur kita 30-an. Kenapa? Saya bukan lagi anak kecil. Saya itu udah dewasa. Saya udah punya core value. Saya udah punya mestik yang saya pelajari dalam hidupku. Hargailah saya. Itu yang kita selalu dikonflikkan sama orang tua saya kayak gitu. Saya banyak udah 5 tahun ini nggak habis-habis namanya curhat itu orang menangis-nangis ya bukan masalah karir masalah apa hubungan mereka sama mertua hubungan mereka sama orang tuanya nggak betah di rumah orang tua di rumah mertua saya berantem saya nggak komunikasi saya lebaran ini nggak ketemu WhatsApp saya blok itu loh yang menggerogoti itu yang dewasa sekarang ini gitu dan ini betapa pentingnya kalau kita buka dan kita pahami what's wrong itu dinamikanya itu beda lagi ya kita nggak ngebahas masalah sukses tapi sebenarnya ini tonggak sukses juga who are you ini gitu ketika saya ingin mempelajari sukses, ya, wah ini saya udah jadi coach nih. Pasti saya diundang-undang nih masalah apa rahasia sukses, apa rahasia ini. The first thing saya tuh apa baca buku-buku biografi tentang orang-orang sukses. Ya, menarik banget dan betapa semua orang sukses itu pasti ada ikut andilnya dalam formative years-nya. Itu umur-umur deh, umur-umur mereka kebentuk menjadi identitasnya dari remaja, yang adult jadi adult. Itu kan nggak lepas ya dari orang tua ya, dari lingkungan kita ya, dari mana asal kita gitu kan. Itu yang kita bahas itu. Itu nggak habis-habisnya gitu dan betapa itu bayangin kalau it happens in other direction dia pasti nggak sukses. Si Bill Gates nggak bakal ini. Kalau dia misalnya apa gitu dalam hidupnya gitu. Tapi betapa orang tuanya, temennya siapa, dia sekolah di mana, besar di mana, kuliah di mana, itu banget, 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 banget. Ya, bukan masalah kita memperbaiki, tapi yuk kita bahas kayak gitu. Ya, Em, mungkin ada yang mau cerita atau gimana? Kita ntar lanjut lagi ya.
Terus dari asal muasal kita ngebahas core memory. Mungkin di sini saya nggak masukin ya core memory, tapi core memory itu bener-bener eh, ingatan inti. Jadi untuk seorang dianggap sehat ya, mental health-nya sehat, itu pasti ditanya core memory itu apa? Core memorymu apa aja? Ketika ngebahas tentang dirimu, ingatan yang nempel tuh kamu tuh apa aja? Macem-macem. Orang tuh apa? Jalan-jalan ke Dufan sama adiknya. Core memorinya dia wisuda orang tuanya datang. Core memorinya dia pertama kali ya biasalah ditabok sama bapaknya karena pulang malam ketahuan. Core memorinya dia jatuh tabrakan dari mobil tapi nggak dimarahin bapaknya. Kayak gitu-gitu tuh ngebentuk identitas kita gitu. Dan kita memori tuh ribuan, tapi kenapa yang ini itu loh yang inget gitu. Nah, itu kan harus dibahas dari mana asalmu. Core memory itu penting sekali untuk dibahas. Katanya kalau orang at least dalam setahun nggak ada 4 core memory, berarti dia itu kesehatan mentalnya lagi keganggu istilahnya. Ada hal saking traumatisnya dilupakan. Jadi nggak ada tuh, nggak ada apa-apa. Ternyata ada sesuatu yang terjadi dan alam bawah sadarnya tuh menutupi ingatannya itu gitu sampai segitunya itu core memory itu dalam teorinya ada itu. Coba ntar di Google aja, catat aja core memory itu apa sih dalam psikologi dan betapa pentingnya core memory dan perkembangan orang ya. Nah, ketika kita udah memahami dari mana asalmu, kita udah memahami core memory kita reformulasikan. Artinya bukan dibuat-buat lagi, tapi kita terjemahkan who am I ini dari masa lalu kita kayak gitu. Jadi bukan gini ya, bukan kita nggak move on dari masa lalu gitu, nggak. Justru kita memaknai masa lalu kita ya. Kita present, nggak mungkin orang ujuk-ujuk present, pasti ada masa lalu ya kan. Tapi keutuhan satu orang itu kan masa lalu, masa depan dan hope kamu di masa depan. Masa depan, masa ini, present dan hope kamu ke masa depan. Itu loh seorang individu yang utuh itu gitu. Nah, ke masalah kalau misalnya kamu tidak bisa memaknai masa lalu kamu, ya kamu tuh sulit banget untuk menemukan passion kamu di mana. Kayak gitu. Setelah direformulasikan, berarti kita impresi ulang, kita masukin, oh, saya itu seorang lulusan sastra Prancis dan gagal dan akhirnya saya mencari jati diri, saya kuliah lagi di dan alhamdulillah dari semua kampus saya dapat di UI dan UI itu ada jurusan di mana di Indonesia hanya ada 2 intervensi sosial, ada di Erlangga, ada di UI dan saya dapat di UI. Dan artinya pemaknaannya apa? Pemaknaannya itu saya berarti memahami intervensi sosial karena saya dulu itu orang yang bisa saya bantu si Lutfi masa lalu itu seseorang yang one day ada kayak Lutfi juga di masa lalu yang dia lulus S1 nggak jelas passionnya di mana mau ngelamar sini ngelamar situ nggak bisa gitu dengan saya mengalami itu dan saya menjadi coach saya bisa ngebantu orang-orang kayak saya seperti dulu. Nah itu istilahnya impresi ulang gitu. Jadi istilahnya itu harus terjadi, namanya saya lulus sastra Prancis tapi nggak jelas, itu harus terjadi 3 tahun luntang-lantang gue ganti kerja, itu harus terjadi gitu, kayak gitu. Jangan lari dari masa lalu tapi kita impresi ulang origin storymu. Nah sukanya ini ya itu menerima diri itu artinya apa nih, kita generational gift ya. Kita ngebahas sama orang tua kita kan, kita nanya nenek itu dulu apa kerjanya, kakek itu dulu kerjanya apa gitu, kayak gitu. Nah, kakek ini apa, terus turun ke ayah kita, dan ayah kita kerjanya apa. Itu kan bisa kita terjemahkan. Ada yang something yang bisa kita maknai kan gitu dari kakek, dari ini. Dan itu generational gift itu penting banget untuk mencari jati diri. Dan akhirnya pengembangan identitas mengingat dan memahami inner child. Inner child ini seperti ketika ada tugas perkembangan diri kamu yang mandek. Ya, inner child-nya itu dalam teori semua orang pasti nggak sempurna dalam perkembangan inner child-nya. Jadi ada beberapa tugas-tugas perkembangan anak tuh pasti ada nggak kecontreng, pasti ada kecontreng. Karena apa? Orang tua kita bukan orang manusia yang sempurna.
pasti ada yang namanya kurang kasih sayang, tapi masalah biaya, masalah ini cukup. Atau justru kasih sayang ada, tapi keadaan finansial orang tua kita kurang. Jadi misalnya kita kuliah atau tengah-tengah kuliah kita stop. Dengan demikian inner child kamu ini nggak tumbuh dengan ini, kita maknai di situ. Dan itu muter lagi siklusnya dari ketahanan emosional. Dengan ini sudah dipahami, itu pemenuhan tugas perkembangan kita tuh jadi penuh. Istilahnya kamu yang sekarang sudah sempurna masih bisa punya kesempatan untuk mengajari diri sendiri kamu untuk bertemu dengan inner child kamu, kamu latih. Itu istilahnya reparenting. Ketika orang tua kita belum selesai atau kelewatan atau gimana tugas sebagai orang tuanya, kita sebagai orang tua mengorangtuakan diri kita. Pemenuhan tugas perkembangan lagi. Itu ntar ini banyak banget, tapi ya malam ini kita dibuat ringan aja ya, kayak gitu. Nah, ketika ini, nah itu saya bilang, jangan follow your dream, translate your dream. Saya bilang ketika udah umur segini berarti apa? Oh, udah jam segini ya. Em, apa? Ketika kita sudah umur segini, pasti itu udah ada semua itu nggak mungkin nggak ada. Dreamnya udah ada, siapa dirimu, origin storymu siapa, core memory udah ada. Jangan lagi istilah follow your dream. Kalau follow your dream itu seolah-olah kita lihat konten terus follow your dream, gue mau follow dia gitu. Enggak. Tapi kita translate dream kita terjemahkan kayak gitu. Nah, ini emang memerlukan sebuah core value. Jadi kalau misalnya saya sebagai pep talk, saya sarankan ya, core value itu ada tiga. Harus ada tiga. Ini menurut saya. Setelah kita memahami diri, menerima diri, setelah kita menjalankan aku, saya tanya balik, what is your core value? Kayak gitu. Saya cerita aja nih, kenapa saya bilang tiga? Karena kalau kelebihan itu jadi rumit, jadi ini. Kalau dua masih dikit, kalau satu nggak mungkin orang core value satu. Jadi angkanya Allah kan tiga kan, kayak gitu. Nah, bapak saya itu contoh aja ya, bapak saya itu dulu lulusan pesantren, bisa baca kitab suci, kitab kuning sampai segitunya. Berarti dengan demikian kalau dia kuliahnya itu ya berhubungan dengan agama. Ternyata dia berhubungan dengan hukum, tapi hukum syariah di UIN waktu itu, hukum syariah. Nah, kalau udah kuliah di hukum syariah berarti apa? Nggak jauh-jauh dari hakim ya kan? Tetap bapak saya jadi apa? Diplomat. Aneh kan? Kayak gitu-gitu gitu. Tapi core value-nya itu masih ke bawah gitu. Dari zaman dia pesantren, dia kuliah hukum syariah, pas di diplomatnya kepake juga karena berhubungan dengan apa? Justice. Berhubungan dengan membawa keadilan ke umat manusia segitunya dan mengajarkan umat manusia sesuai dengan agama kayak gitu. Nah, apa hukum berdasarkan agama gitu. Jadi ketika saya tanya ke bapak saya, kalau ayah core value-nya apa? Bapak saya dengan tegasnya nggak ragu-ragu, tiga gak dia bilang, tiga gak, agama, negara, keluarga, that's it. Itu hidup saya. Udah agama, saya harus kuat di situ. Saya harus ngajar agama. Kenapa? Ya seumur hidup habis jadi pesantren ya kan masa nggak keluar dari agama pasti agama. Negara, kenapa? Ya selama ini ya hukum saya diplomat itu kan menjunjung baik nama negara kan, dan kedua ya jadi family man, keluarga, tiga gak segitu. Dengan begitu udah bapak saya udah umur 70 itu nggak berubah, tiga gak kayak gitu, semudah itunya. Dan kalau kamu udah punya core value kayak gitu, whatever happens in your life, kamu ingat aja tiga gak gitu. Bapak saya tiga gitu, tiga gak langsung pet, selesai lagi semua itu linear. Apa yang dipikirin, apa yang dirasa, apa yang di action, apa yang dikatakan linear semua. Dari zaman dia pesantren di ini gitu, dari kecil pesantren di Tasik di agama gitu ya, kayak gitu. Jadi menurut saya harus punya core value gitu, pep talk ya, walaupun bapak jadi gini, walaupun ya ngebahas diri ya, menerima diri. Bapak saya lulusan pesantren, bapak saya artinya ada ini akademisi ya, berarti dia ada berhubungan terus sama ilmu. Udah gitu dia berhubungan dengan eh eh, ya apa
diplomasi dengan hukum. Berarti ada konversi, ada konvergi, ada convergence, ada pertemuan-pertemuan ilmu-ilmu lain. Saya itu merasa seumur hidup harus convert dari sastra Prancis ke ini ke apa namanya ke psikologi, itu harus mengkonvert. Kerjaan saya itu convert, menerjemahkan, mengubah dan converge, mempertemukan, bukannya pindah, tapi yang udah ada dari dulu saya pertemukan lagi gitu. Saya walaupun lulusan sastra, ininya di S2-nya di psikologi, ada satu psikolinguistik yang saya pegang banget. Jadi namanya pemilihan kata, pemaknaan kata, ujaran orang tuh saya psikoanalisa di situ. Jadi ada convergence nih. Jadi nggak buang-buang waktu juga saya sastra Prancis ternyata kayak gitu. Lalu di convey. Convey itu dikomunikasikan, ya diajarkan, diberikan ke orang, di deliver. Gak mungkin saya udah convert, saya udah convert, disimpan, gak dibagi-bagi ke orang, harus di convey. Kalau saya 3C, convert, convert, convey, itu core value saya. Nah, teman-teman, setelah ngobrol ini gimana? Mungkin ini ada sharing aja nih ya. Um, Mungkin sampai sini dulu. Nah, saya buka tanya jawab. Saya sangat berharap teman-teman sudah nulis nih dari slide awal sampai ke sini pasti ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada sesuatu yang kita sharing ya. Ya begitu ya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Lutfia. Ya ampun, benar-benar sangat insightful nih kita malam hari ini teman-teman dapat soal tadi ada konsep aku, soal paling mandiri, dan yang paling penting tadi core value ya, karena itu juga termasuk salah satu isu yang sering ditanyakan juga nih oleh menti-menti dan teman-temanku gitu kayak berkaitan dengan passion tadi kayak value aku tuh sebenarnya apa sih gitu masih dalam proses pencarian. Nah, di sini Kak Lutfi udah share ke kita pengalamannya dan juga tahapan-tahapan step-stepnya apa supaya kita bisa mengkombinasikan antara apa yang sudah kita alami, apa yang kita punya menjadi sebuah core value yang bisa menuntun kita menuju passion yang benar-benar sesuai dengan diri kita gitu. Nah, kalau Lutfi aku izin tadi ada pertanyaan dulu ya. Kita bisa buka sesi Q&A malam hari ini ya teman-teman. Nanti yang mau langsung open open mic bisa raise hand dulu. Tapi tadi ada pertanyaan dari Kak Lulu. Nah, ini pertanyaannya butuh berapa lama Kak bisa dikatakan itu passion? Silakan Kak Lutfi. Gimana? Iya gimana pertanyaannya gimana? Ini? Pertanyaannya butuh berapa lama agar bisa dikatakan itu passion? Nah, iya. Hmm. Ya ini emang tidak ada jawaban yang pasti ya. Tapi ketika saya ini dari standpoint seorang psikolog, psikolog itu kan berhubungan dengan emosional ya, kayak gitu ya. Bisa dikatakan passion yaitu ketika kakak ditempa dengan badai, ditempa dengan ujian, emosi kamu buyar atau masih utuh, itu loh, kayak gitu. Ya kayak saya bilang tadi, ketika saya udah pusing, udah ini, terus dapat ujian, dimarahin sama atasan, saya inget sama convey, convert, converge, dan convey. Ingat sama itu. Kalau saya ingat 3C ini dan emosi saya langsung membaik, emosi saya langsung, saya udah tahu jawabannya. Itu berarti udah ketemu passionnya. Begitu saya, karena ini yang saya lakukan ketika dapat masalah, dapat ini, terus ketika goyah ya gini kan, wah sepi nih bulan ini nggak dapat klien, bener nggak sih gue di sini karir karir gue jadi coach gitu kan gitu. Ingat dengan convert converge convey. Kalau nggak gini, lo bukan Lutfi, lo bukan Pep Talk gitu, lo bukan yang lo alami dari S1 yang udah lulus sastra Prancis dan macam-macam, kamu dapat kesempatan kuda S2. Kalau kamu nggak gini ya udah gitu. Dan betul, saya stay in that ini gitu, niche ini sebagai coach gitu. Itu yang mau membuktikan ketika passion kamu itu udah is the one. Tapi emang perlu waktu. Saya jujur aja, perlu waktu. Saya udah umur 40. Saya udah berani. Ini loh, pep talk tuh gini, gini, gini. Ya udah masuk umur 36, saya udah berani gitu, kayak gitu. Jadi emang labil itu ya it's okay menurut saya, nggak apa-apa. One day dulu mungkin core value saya nggak kayak gini gitu. Mau pas umur 20-an mungkin apa gitu. Tapi ya terus evolve, terus evolve, terus evolve ya karena itu lingkungan kamu yang ngebentuk kamu gitu. Jadi untuk secara 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 singkat untuk kasih jawaban, ya nggak ada jawaban yang pasti.
But for now, ketika kamu dapat ujian dan kamu ingat core value kamu gitu ya. Ya inilah contohnya. Gimana nggak apa yang kamu rasa? Begitu. Oke, thank you Kak Lutfi. Mungkin aku bisa sharing sedikit ya. Jadi Hmm, beberapa waktu lalu tuh Kak Lutfi dan teman-teman aku sempat lihat ada video dari Najwa Shihab gitu. Dia share katanya anak-anak muda sekarang banyak yang nggak betah di kerjaan dan sebagainya karena merasa bahwa pekerjaan itu nggak sesuai dengan passion gitu ya. Tapi di situ si Kanana bilang kalau passion itu kamu harus mencari gitu. Kalau misalkan baru awal kerja terus langsung berkesimpulan nggak betah dan ini bukan passion, tanpa ketekunan, tanpa menjalani sampai prosesnya tuh didapat gitu ya, itu namanya ya bukan sesuatu yang bisa disebut passion. Mungkin emang nggak betah atau berkaitan dengan resiliensi gitu ya. Tapi jadi aku setuju kayak aku juga proses menemukan diri kayak sampai bisa terpikir untuk membangun Aksa ini juga kayak gitu. Kalau Lutfi aku sempet yang 10 tahun jadi jurnalis, bolak-balik resign, pindah-pindah kantor, kuntu loncat, terus sempat depresi juga gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa oke, ini adalah alasan aku untuk pagi-pagi bangun dan walaupun kadang nggak ada uang ya, belum ada uangnya gitu ya, dan aku juga sampai sekarang masih ngelakuin ini sebagai sesuatu yang non profit, itu aku seneng gitu karena core value aku balik ke knowledge sharing dan yang penting aku bisa ngasih manfaat untuk orang-orang yang memang membutuhkan sesuatu entah itu ilmu ataupun tips ataupun wawasan kayak gitu. Oke, kita ada pertanyaan nih, Kak Sabrina raise hand. Silakan Kak Sabrina kalau mau open mic-nya. Wow, langsung pertama nih. Sorry ya, Kak. Eh, aku sharing dari Kakak tuh agak relate sih sama aku. Pertanyaan aku tuh sebenarnya aku masih mencari kira-kira berapa lama ya core value ini bisa kita dapetin gitu. Karena to be honest aku nih ASN. Sekarang tuh lagi cuti sakit karena aku udah didiagnosa bipolar udah 3 tahun dan minum obat selama itu. Aku ngerasa kayak di bagian aku tuh kayaknya aku kurang begitu ditambah juga eh, atasan yang kurang paham, terus teman-teman yang kayaknya nggak mendukung gitu kayak jadinya semakin nggak banget gitu. Terus ya sakit ini juga, kemudian ada anak aku yang perlu perlu diperhatikan. Kemudian ada satu hal yang dari dulu emang aku suka banget yaitu aku suka banget kayak berbisnis gitu. Aku suka membangun networking dengan orang gitu. Dari aku SD, aku tuh begitu liburan, aku tuh buka lapak gitu, bikin kafe. Terus sampai sekarang aku juga jualan parfum. Pokoknya ikut-ikutan banyak banyak hal deh. Jadi bikin video influencer gitu-gitu. Eh, dan yang kedua, hal yang aku suka itu aku dari dulu emang sering banget pengen keluar negeri. Kalau dulu memang mungkin orang tua aku masih bisa kasih aku fasilitas. Tapi kalau sekarang aku ngerasa aku tuh sekarang udah gede dan aku pengen banget di ASN ini bisa dapat S2 di luar negeri kayak gitu sih Kak. Nah itu apakah bisa dirumuskan menjadi core value aku kayak gitu? Thank you Kak. Oke, bisa bisa banget ya. Mungkin saya em, minta izin dulu ke Kak Sabrina. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini kan publik ya. Ada teman-teman juga yang tahu apakah bukan mengarah private, tapi ya misalnya saya menanya aspirasi kamu, cita-cita kamu, boleh ya saya tanya ya, kayak gitu. Dan apa yang kamu rasakan? Apakah sudah linear gitu? Em, Boleh kan ya? Oh iya, iya, boleh boleh Kak, of course. Hmm, hmm, hmm. Oke, kalau ASN tuh ASN-nya di departemen apa kalau boleh tahu? Aku di Kemenkes Kak, Kementerian Kesehatan. Oh, sahabat saya semua kebanyakan di Kemenkes sama di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oke, Sama dong Kak. menarik. Iya, oke. Ya, udah gitu yang kamu tanya ini, walaupun saya itu kerja di Kemenkes ya, tapi saya itu suka di dunia bisnis, ya kan. Sampai titik di mana saya sibuk punya side project untuk bikin konten kayak gitu kan, untuk bisnis gitu. Em, apakah ini mengganggu dengan pekerjaanmu di sebagai ASN? Enggak sih Kak, enggak mengganggu. Yang kamu ingin tanya ini, apakah saya mau bisa mengasimilasi bisnis saya dan konten saya ke Kemenkes dan apakah
Dengan demikian saya bisa keluar core value atau justru core value saya ini di Kemenkes aja. Bisnis dan lain-lain itu ya nggak usah dibahas, begitu kan? Lebih tepatnya, apakah core value saya itu di bisnis, bukan di Hmm, Kemenkes? nah gitu ya, oke oke. Nah sebenarnya yang kita ini yaitu kita menerjemahkan dream kamu, artinya kayak gitu ya. Kalau boleh saya tanya, dari kecil kamu tuh cita-citanya apa dan kuliahnya jurusan apa? Nah, ini sepanjang kakak ngomong nih, aku tiba-tiba teringat gitu loh kak, kayak flashback. Aku Mm-mm. aku kuliah kemarin kesehatan masyarakat. Kenapa ya? Oh iya, aku pengen jadi dokter, tapi ya udahlah, kepleset kepleset dikit jadi kesehatan masyarakat kayak gitu kak. Karena bisa bisa Mm-mm. nolong orang, bisa nolong masyarakat. Ternyata di kesehatan masyarakat tuh luas banget, dan kebetulan aku jurusan promosi kesehatan kan. Nah, promosi kesehatan Promote. itu dia Mm. mempelajari tentang marketing, dan kebetulan aku juga lagi belajar marketing karena uh, orang tua aku punya bisnis juga, jadi aku bantu marketingnya gitu. Mm-mm. Ya, Mm-mm. ya. Saya punya banyak teman di Kemenkes dan ini dengan alhamdulillah kita berada di sebuah era di mana teknologi itu udah converge ya, udah saling mempertemukan kesehatan dengan bisnis itu udah ketemu. Saya banyak teman bikin startup justru perawat-perawat dan fakultas anak-anak lulusan UI Kesehatan Masyarakat bikin startup di mana mereka itu bikin perusahaan dengan model bisnis, dengan pakem model bisnis, bikin perusahaan-perusahaan yang ada tebusan-tebusan sesuai dengan riset kesehatan kayak gitu. Dan itu kepake, bisnisnya kepake, bikin konten kepake, dan Kemenkesnya kepake juga kayak gitu. Kalau nggak salah, kalau misalnya lari ke core value, saya balikin ke kamu. Ketika kamu sudah sampai titik di mana kamu kerja dan kamu enjoy dalam kerjaan kamu, apakah elemen-elemen bisnis ini kepake? Menurut saya, kamu kepake semua kan? Ya bisa. Dan tinggal kamu cari sendiri. Ya kamu jangan langsung menjawab tiga itu. Satu aja dulu. Kamu mau cari kesamaan Kemenkes sebagai ASN dan kamu juga suka bisnis. Itu converge jadinya apa? Menurut kamu apa? Satu aja core value-nya. Berarti kamu tuh ahli di eh, Di kesehatan. ya teknologi kesehatan. Berarti kan kayak gitu. Karena kalau sekarang teknologi itu nggak lepas dari bisnis. Nggak bisa kamu teknologi tapi gimana Hmm, cara mengembangin. Tapi kamu punya iya. kelebihan teknologi, tapi gimana dijualnya teknologi kamu? Kan sekarang udah mulai kayak gitu, startup. Nah, jadi istilahnya Hmm, kita nggak bisa jawab malam ini, tapi istilahnya salah satu core value kamu itu di dunia startup, kamu udah kerucutin lagi ntar tugas kamu sendiri. Jadi kebetulan sebenarnya yang nggak, mm, kebetulan aku emang kenapa? pegang kebetulan aku emang pegang data sih kak. Kemarin habis kolaborasi juga sama, ada tender, jadi bikin semacam aplikasi gitu buat data center gitu. Wah, oke. Hmm. Ya kan, jadi kejawab juga dengan pertanyaan kamu sendiri ya gitu sebenarnya. Core value kamu udah ada tapi kamu bukan yang nggak ada, bukan nggak ada core value, udah ada tapi kamu belum sampai titik di mana bisa menerjemahkan passion kamu di mana. Jadi tetap aja passion lari ke ambisi tadi ya, ujung-ujungnya kamu sebagai ASN di dunia Kemenkes ya, ambisi kamu tuh jadi orang yang bermanfaat, problem solver di sini nih. Nah, jangka panjang dan macam-macam gitu. Oke. Mungkin Masih kak, thank you banyak ya Mm-mm. kak. Ya, betul. Makasih ya. Ya, tidak bisa dijawab, tapi itu jadi tugas PR buat kamu ya. Nggak ada namanya satu malam menjawab jati diri, nggak ada. Kayak gitu. Ya, dan masalah umur, ya gini, emang kita diberi batas ya sama Allah ya, umur 70, 80, kalau indah 90, tapi kalau udah 90 tuh turun kualitas kita, ingatan kita, mobilitas kita, dan macam-macam. Berarti dalam umur-umur tuh udah ada target gitu. Tapi jangan berkecil hati ketika udah umur 30-an kita membanding diri sama orang lain kayak gitu, enggak. Lihat diri kamu. Oke, kamu udah tua, tapi kamu lihat juga kamu untuk bisa sampai titik ini emang harus umur 32 kayak gitu. Emang kamu harus make mistake sebanyak ini untuk kamu sehebat kamu sekarang kayak gitu. Ya. Kamu tahu KFC itu umur 80 kalau nggak salah. Ya, umur 70 lah gitu. Baru bisa dia dapet ininya, core value dia apa. Oh, saya punya 11 rahasia resepi itu dan bikin itu. Dia 80 kali ditolak dan sampai mau bunuh diri loncat di sungai.
Sampai segitunya dia umur 70. Dan kalau nggak salah Chanel tuh Hugo Boss itu umur 40. Dan macam-macam orang hebat istilahnya late bloomer yang mekarnya telat-telat di akhir umur 40-an 50-an baru ketemu jati dirinya. Jadi it's okay gitu. Kayak gitu. Jadi yang penting apa? Terus kita bahas, terus kita diskusikan, terus kita bicarakan sama orang-orang yang sefrekuensi. Itu yang penting kayak gitu ya. Ya, Sabrina. Thank you Kak Sabrina udah sharing. Thank you juga Kak Lutfi. Aku sambil Oke. belajar juga nih dari pengalaman teman-teman. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain silakan raise hand. Oke, Kak Saya nggak Pram, ada. silakan. Kalau suaraku kedengar nggak Kak? Ya, Kedengeran. kedengeran. Hmm. Oke Kak, Kak Lutfi aku mau nanya nih, kan selama sampai titik ini umur aku 24 tahun, permasalahan aku itu dari dulu sampai sekarang itu yaitu belum menerima masa lalu. Masa lalu yang belum aku terima itu adalah masa lalu dari orang tua, terutama dari sosok ayah lah. Jadi saat ini aku tuh lagi di posisi bimbang. Sebenarnya dari dulu, cuman sekarang setelah aku pikir-pikir ternyata ini yang mungkin menjadi hambatan aku yang selalu stuck di tahap ini gitu. Jadi hambatan aku itu ketika aku udah menemukan nih si core values-nya aku udah tahu gitu. Aku cocoknya di mana, di bidang mana karena aku dari mulai SMP sampai kuliah itu aku orangnya senang usaha gitu. Jadi selalu mencari apa yang cocok dengan aku gitu. Dan sekarang aku udah menemukan itu, tapi terkadang ketika aku udah di atas Kak kayak ini top performance aku gitu. Dan situ tuh aku mengalami kebingungan di mana kayak aku mau beranjak dari rumah ke luar itu yang selalu ada di pikiran aku itu gimana ya nanti keluarga aku ketika aku itu nggak ada. Karena kan bisa dibilang aku anak pertama, jadi eh, orang tua saya itu guru dan dia tuh megang dua sekolah. Jadi ketika aku nggak ada, mamaku pasti bingung gitu. Dia mau ke siapa untuk urusan IT-nya gitu. Sedangkan kalau saya keluar dan waktu itu pernah gitu ditelepon, ternyata dia kayak stres dan eh, nggak ada yang penguat dari orang tuaku di sosok ayah ini tuh nggak ada gitu. Dan gimana sih? Aku tuh pengen hanya tahu gimana cara kita tuh menerima masa lalu kita, terutama dari orang tua yang sampai saat ini tuh membekas banget gitu. Dan itu tuh benar-benar menjadi hambatan ketika untuk udah tahu nih, aku tuh yakin gitu, aku mau fokus di bidang ini. Tapi untuk fokus di bidang ini tuh seolah-olah kayak aku tuh mau gak mau harus ninggalin keluarga gitu. Nah mungkin itu sih Kak, aku pengen tahu insight-nya kayak gimana. Oke, oke. Terima kasih Mas Pram untuk bertanya di ini ya, dalam urusan keluarga ya kembali lagi ke slide tadi yang diri ya. Ternyata terbukti apapun yang terjadi dalam diri kamu ujung-ujungnya pasti menerima diri itu sulit sekali dan diri itu menerima diri itu jangkauannya sampai orang tua nggak dukung, orang tua nggak paham dengan aspirasi kamu kayak gitu kan. Sedangkan kamu tuh bener-bener mau jadi orang yang bermanfaat gitu. Sudah jelas kamu problem solver, sudah jelas kamu tuh investasi jangka panjang, sudah jelas kamu tuh bukan senang-senang, kamu tuh bahagia dan sudah senang, udah jelas kamu tuh buat siapa, buat orang-orang yang berharga, buat keluarga saya. I did this for you, mom gitu. Tapi kok kenapa mama nggak paham, ayah nggak paham gitu. Jujur ini sulit sekali untuk saya bisa jawab. Justru saya ingin banyak dengar dari dan banyak belajar dari ber case by case. Tiap orang dari Mas Pram, dari Mbak ini, Mbak itu, Mas ini, dari A, dari B, walaupun sama temanya, tapi pasti detailnya ya, elemen-elemen yang berbeda banget. Sampai titik di mana saya harus tahu kamu berapa bersaudara, kamu suku mana, kamu tinggal di mana, masih gitunya gitu. Dan saya tidak bisa saya solve your problem lah istilahnya, tapi saya bisa mengingatkan kamu ya. Intinya what you're doing right now tuh udah bagus. Kamu udah bermanfaat. Itu ingat kamu udah bermanfaat. Mungkin orang tua kamu tidak paham, tapi ingat kamu udah bermanfaat. Mungkin udah saatnya malam ini, besok, sampai lusa, sampai setahun, sampai 2 tahun belum paham manfaat kamu, orang tua kamu, manfaat kamu di mana. Tapi jangan sampai lupa kamu tuh bermanfaat. Ya, orang tua saya tuh bisa dibilang
kecewa sama saya. Saya udah kamu kuliah sastra Prancis, nganggur 3 tahun, kuliah lagi, keluar biaya banyak S2 kayak gitu-gitu loh. Dan S2 pun lulus belum tentu langsung dapat kerja. Tiba-tiba COVID, saya bikin perusahaan bimbel di ini, bimbel buat anak-anak yang di daerah-daerah Jakarta yang kurang apa ya dapat akses pendidikan. Saya bikin edukasi kesehatan mental. Jadi bukan aja plek-plek dari kurikulum, tapi ngebahas aspirasi, ngebahas cita-cita gitu. Kena COVID. Kadang-kadang saya tuh, ya Allah, saya tuh udah mau bermanfaat kok ada aja sih ya Allah kayak gitu. Masih gitunya gitu. Dan orang tua nggak paham. Rugi kan, gulung tikar kan, kayak gitu-gitu gitu. Ya tapi it's you and you and you. Kamu harus ingat kamu tuh bermanfaat. Itu aja yang penting kayak gitu. Kalau kamu udah yakin punya core value, pegang core value itu kayak gitu. Emang yang bikin goyah itu kan ketika kita sudah punya waktu yang udah setengah hidup kita mau menghabiskan waktu dengan orang tua kita. Dan ketika udah itu pun kita tidak bisa komunikasi sama orang tua kita untuk memahami aspirasi kita gitu. It happens, emang terjadi. Saya tidak punya obatnya untuk pada pada hakikatnya kan kita masalah what are we really talking about itu kan kita ngebahas masalah emosi kan. Sakit hati saya. Sebenarnya itu kan sesimpel itu. Sakit hati saya, bapak saya tidak memahami. Saya bermanfaat loh gitu. Saya kayak gitu. Berarti apa masalah? Cuek nggak cuek, kok kenapa saya sakit hati saya? Ya basically kan itu orang tua saya. Kayak gitu. Kalau ini bukan orang tua kamu, ya nggak sakit. Saya bisa marah-marahin sama profesor. Saya pernah kerja di anjing, gitu-gituin. Nggak sakit hati saya, nggak. Tapi kalau orang tua saya yang gitu ke saya, sakit. Bukan nggak sampai kata-kata kotor, tapi dengan intonasi, dengan gestur tubuh, dengan ada gitu-gitunya gitu, sakit gitu. Kenapa? Itu orang tua saya, ya. Kayak gitu. Kalau bukan orang tua saya ya nggak sakit gitu. Jadi hanya masalah emosi aja kayak gitu. Nah, ini kita kalau ngebahas emosi ya kita harus ingat lagi kita kalau udah tua ya istilahnya udah umur 24 udah kayak gitu. Emang udah saatnya kita keluar dari sangkar kayak gitu. Istilahnya bermanfaat kamu ini ya core value ini tuh usaha kamu ini otonomi semua relatedness itu bukan lagi sama keluarga gitu udah lagi sama dunia masyarakat luas kayak gitu jadi emang nggak mau istilah kita di uproot ya kalau pohon dicabut sampai ke akar-akarnya sakit banget dan ditanam lagi di masyarakat di lahan yang lebih luasan kanan kiri kita itu bukan tanaman yang udah heterogen jadi macam-macam tanaman sekeliling kita udah kayak gitu emang justru emang tapi bener yang lebih sakit itu justru keluarga kita sendiri gitu kita mau masuk ke dunia luas ya kalau orang ada yang gimana maka kita ya nggak sakit hati gitu kan tapi basically ya itu gitu mungkin saya agak agak ini ya tapi intinya kita hanya ngebahas emosi dan berarti kita fokus di emosi kamu kayak gitu betapa kita perlu untuk ya coaching lagi. Kalau misalnya kakak lulusan kalau masih kuliah ada lulus ya. Kalau misalnya nggak ada uang nih gitu kan, ya kan bisa gratis. Kalau misalnya kamu mahasiswa kayak gitu, kamu kan bisa BPJS kalau mau konseling kayak gitu. Kita sini nggak ngebahas karir loh, nggak ngebahas passion, tapi ngebahas emosi kamu. Di situ ingin saya ini. Gimana Mas Pram? Ya Kak, siap. Makasih. Ya, emang mungkin karena di emosi saya sih. Mm-mm. Nah, jadi orang tua tuh nggak ngerti karena apa ya? Karena mungkin pekerjaan saya tuh tidak terlihat secara langsung gitu. Jadi kan saya Betul. freelance dari SMK sampai sekarang tuh saya freelance gitu. Dan sekarang tuh Mm-mm. saya lagi difokusin di research assistant gitu. Jadi hambatannya tuh Mm-mm. yang satu bilang kerja di orang, yang satu bilang udah terusin usaha yang ada. Bahkan kalau dari Mm-mm. keluarga besar, bukan dari orang tua itu mereka lebih mendukung udah di rumah aja terus bermanfaat buat orang lain karena kan kayak masyarakat di sekitar tuh kalau ketika ada urusan dengan IT tuh pasti ke saya baik itu dari masjid dari ya RT RW gitu ke saya gitu sedangkan itu dari ayah saya tuh dia lebih suka tuh karena membandingkan mungkin ya karena dengan Iya. anak-anaknya yang lain kerja di luar Mm. supaya terlihat padahal ketika saya Betul. konversasi
Hmm. ternyata gaji di luar dengan gaji saya saat ini lebih besar saat ini. Tapi Hmm. itulah. Dan kadang saya mikir, Ya, boleh nggak sih untuk egois untuk diri sendiri, meskipun kayak jangka panjang itu untuk keluarga gitu. Tapi aku bingung cara ngomong ke orang tua tuh ya, ya, seperti ya. apa gitu. Betul. Itu Oke, sih. oke. Mungkin bukan egois ya. Egois itu kan artinya tidak tidak konsiderasi, tidak mempertimbangkan orang lain. Kamu tuh masih mempertimbangkan orang lain sebenarnya kan. Kamu Ya masih betul. konsiderasi orang tua kamu, tapi mungkin caranya gitu. Ini tips and tricks yang praktikal aja. Saya pengalaman udah umur 40. Orang tua kamu nggak perlu tahu banyak dah gitu aja. Pokoknya kasih kabar baik aja. Udah, Pak, udah jangan jangan gak usah tahu banyak, gak usah dipikirin. Everything is alright. Tapi itu kan janji. Emang bener kan? Kamu nggak Benar. bohong. Everything is alright. Tapi kamu filter. Jadi nggak usah tahu technical. Wah, saya udah freelance, saya jadi asisten di sini. Saya udah apa. Terus itu kan zaman kita. Orang tua kita kan nggak tinggal di zaman kita. Orang tua kita di zaman ya udah ini bukan dunianya mereka sekarang. Hmm. Teknologi itu nggak bakal paham. Saya ngajarin bapak saya berkali-kali pakai Tokped, besoknya nanya lagi cara beli di Tokped kayak gimana gitu. Ini bukan zamannya sekarang kayak gitu. Jadi udah gak usah tahu. Jadi istilahnya gini, kalau saya ingin beliin bapak saya Tokped, ngomong aja ke saya. Pokoknya ntar barang itu udah nyampe kayak gitu. Oh mau beli ini beli itu, yang mana? Oh yang ini, dah saya urus. Gak usah. Oh itu nggak usah gitu. Dah pokoknya besok selesai nyampe. Kalau mau bayar silahkan mau patungan atau mau saya bayarin nggak apa-apa 30.000 doang 50.000 doang udah itu aja jadi jangan terlalu praktikal jangan banyak tahu udah itu jadi bukan artinya egois atau bohong enggak jadi kita mau filter aja kayak gitu praktikalnya kayak gitu sampai saat ini saya ngomong ke orang tua saya coaching itu aja tapi coachingnya tuh ya kan luas coaching life coaching coaching ekonomi coaching apa saya bilangnya coaching aja oh ya udah coaching bagus udah kayak gitu kalau dijelasin apa bedanya sama Mario Teguh apa bedanya sama ini apa bedanya sama psikolog apa bedanya sama ini ya kan ntar saya jelasin besok lupa lagi ntar kayak gitu jadi udah saya bilang itu nggak bohong tapi nggak kasih tahu semua gitu saya filter itu praktikalnya mungkin ya gitu ya Pram ya. Oke Kak, siap. Makasih banget. Sekarang udah ngerti gitu bagaimana cara menanggapi orang tua. Oke. Yap, ya. Oke. Oke. Febrilia ini dari tadi tangannya Kak naik nih. Gerin, iya silakan Kak Gerin. Um, Makasih kesempatannya Kak Dewi dan juga Coach. Saya mau tanya bagian keselarasan atau linear dari eh, pemikiran, perkataan, dan juga tindakan. Jadi selama saya itu fresh graduate dari 2023 yang lalu dan saya udah masuk kerja dari 2023 lalu sampai tahun ini. Permasalahan saya itu cukup umum. Permasalahan saya itu Gen Z yang katanya itu nggak bisa kerja dan memang saya banyak menimbulkan permasalahan gitu menurut saya. Tapi dari situ juga saya terus belajar begitu. Terus berusaha. Saya tahu kalau core value saya itu saya gigih gitu. Saya nggak saya pantang menyerah gitu. Tapi di satu saat ada saya membuat kesalahan yang saya pikir oh oke tahun ini mungkin saya udah optimum nih, udah maksimal. Tapi ternyata ada kesalahan lagi. Tapi jadi saya meragukan diri saya begitu, Coach. Apakah memang ini jalan saya begitu? Saya itu sebenarnya memang dari dulu saya kepikiran untuk keluar dan ingin coba bisnis baru gitu. Karena beberapa kali sebenarnya saya pegang project untuk sosmed, misalnya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan yang tadi sih yang pertama, keselarasan antara perkataan, pikiran, dan action. Karena tadi kasusnya saya salah terus begitu ya. Jadi mungkin kurang dipercaya gitu, Coach. Untuk yang di pekerjaan utama saya begitu. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih ya. Nah, sama Kak Gerina ya tadi ya. Ya, tadi kan saya bahas ya. Saya share apapun yang terjadi sebenarnya bukan salah karyawannya tapi salah company-nya gitu kan. Nah, tapi di mana sekarang ini apakah benar sih Gen Z ini ya tenaga kerja angkatan sekarang workforce zaman sekarang itu bermasalah sebenarnya gitu. Dan ini emang
pertanyaan kamu valid sekali karena udah banyak sekarang penelitian dari psikologi organisasi, manajemen, psikologi industri itu lagi justru belum punya jawabannya, justru belum punya jawabannya, lagi menggodok gimana Gen Z ini retainability-nya ya langgeng dalam karirnya. Kata zaman sekarang Gen Z itu 3 bulan, 4 bulan retain ininya tuh lamanya kerja, kutu loncat pindah-pindah gitu kayak gitu. Sampai sekarang kita menormalisasi namanya lihat CV pasti 3 bulan 4 bulan kerja di sini, ini kerja di sini, ini. Kalau zaman dulu kan lihatnya ini orang nggak bener nih kayak gitu. Justru sekarang kebalikannya gitu. It's okay gitu kan. Ini bagian dari growth sampai segitunya gitu. Nah, untuk bertanya masalah Gen Z ini apa atau enggak, menurut saya ini bukan masalah Gen Z atau enggak. Jadi saya punya klien udah tua justru udah milenial. Dia itu berkali-kali kalau nangis ini curhat masalah kerja sambil nangis. Kenapa? Dimarah-marahin sama orang sama atasannya, dianggap orang bego katanya. Dikasih tahu ini malah ngerjain ini, dikasih tahu itu diulang lagi kesalahannya, diulang lagi kesalahannya. Kayak gitu gitu kan. Ya ini sebenarnya yang ingin saya tanya ini itu budaya domain kerjanya itu emang cenderung kita jadi harus istilahnya memahami budaya kerja yang kita tempat kerja itu. Kalau misalnya kita umumnya di dunia ASN ya, ASN itu kita udah stick to the template aja. Umumnya kayak gitu kerjaannya. Stick to the template yang udah ada kita tiru aja. Jangan kreatif. Jangan ganti cara yang udah berhasil kita ganti lagi ingin dapat perhatian dari atasan nggak usah. Kayak gitu. Kamu di perusahaan desain itu ada lagi budayanya. Perusahaan ekonomi ada lagi budaya. Kamu harus pahami itu. Kayak gitu. Dan ada namanya kita harus bisa ngebaca ruangan. Nah itu gak bisa saya ajarin tuh. Bener-bener kamu curhat ke saya pada hari itu misalnya ada masalah dan kamu dimarahin. Kamu harus cerita ke saya. Ceritanya tuh gimana sih? Harus tahu saya paham gitu. Oh, berarti bahasanya ini kayak gini, bahasa atasan kamu tuh kalau dia bilang gini berarti itu gitu. Menurut saya ini em, 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 bukan masalah Gen Z aja. Banyak kejadian kayak ini dari zaman dulu, dari zaman generasi bapak saya. Ada orang yang nggak cocok gitu kan. Dan itu kadang-kadang bukan masalah jurusannya atau apanya. Kebetulan aja kamu punya atasan emang yang punya eh, itu saya bilang komunikasi emosinya jelek. Ketika dia merasakan frustasi untuk tidak bisa menyampaikan kemauan dia, dia malah marah ke kamu. Kayak gitu. Dengan marah, artinya dengan marah, pesan yang dia ada di kepala, tapi hatinya udah gejolak, artinya pas keluar nggak linear sama kepalanya. Karena apa? Hatinya udah bergejolak duluan. Kayak gitu. Nah, menurut saya gini, ketika kamu anak muda dan bikin kesalahan terus, ini jawaban yang ideal ya. Seharusnya kantor kamu itu harus bisa ngelatih kamu. Wah, yang ngelatih itu kan yang udah pengalaman. Masa kamu yang nggak ada, kamu kan baru lulus kemarin. Masa yang baru lulus kemarin, kamu harus bisa ngebaca ruangan. Kamu harus bisa menerjemahkan hal-hal yang teknis dari atasan. Enggak kan, justru atasan kamu yang harus bisa convey yang saya bilang tadi ya. Convey, deliver pesannya. Maksudnya ya ini loh, gini, gini, gini. Terus kamu diajarin, kamu dikasih step by stepnya gitu. Bukan dimarahin kayak gitu ya. Jadi ya emang harus saya paham banget kayak gitu. Tapi kalau saya dari permukaan saya lihat ini ada jadi ya kamu anak baru seharusnya kamu harus diajarin bukan dimarahin kayak gitu. Ya jadi ya kalau boleh tahu kamu jurusannya apa terus sekarang kerjanya apa? Saya pendidikan coach, jadi saya guru. Jadi saya permasalahan kan saya sebenarnya udah masuk itu 1,5 tahun. Dan kalau misalnya pendidikan itu kan per semester gitu ya coach. Nah, jadi saya itu buat masalahnya itu kayak per semester tuh ada aja gitu. Hmm. Satu masalah per semester itu ada aja gitu coach. Jadi itu Hmm. jadi bahan omongan juga di kantor. Nah, yang jadi Hmm. yang buat saya bingung sebenarnya adalah tempat kantor ini sebenarnya cukup mereka cukup peduli sama pertumbuhan karyawannya gitu ya coach. Hmm. Karena swasta. Tapi
orang-orangnya di situ menurut saya cukup toksik, di mana mereka gak mau ada yang lebih tinggi ataupun mereka, oh kamu salah nih, kamu langsung dijudge. Nah, begitu itu sih coach. Jadi saya bingung apakah harus keluar atau enggak. Sementara pertumbuhan dari sistemnya bagus, tapi orang-orang di sekitarnya itu nggak mendukung gitu. Iya, Apalagi iya, iya, iya. muda kan saya gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Emang saya memerlukan lagi waktu untuk memahami permasalahan kamu. Kita harus ada wawancara lebih dalam, meluangkan sejam one on one gitu. Kalau mau idealnya gitu kan ya. Tapi yang saya ingin usahakan ngebantu kamu ya itu urusan kayak gini tuh emang sangat umum dan ada saatnya ketika dia keluar dari pekerjaan dari perusahaan itu dan dapat kerjaan lain, ternyata dia mendapatkan jawabannya. Oh, ternyata yang kemarin emang toksik ya gitu. Kayak gitu. Saya bukan nyuruh kamu untuk keluar dari pekerjaan ini, tapi apa yang kamu rasakan itu valid sekali. Budaya kantor ini bukan sesuatu yang dibuat-buat loh gitu. Bisa aja sebuah kantor nulis core value di kan suka ada tuh tembok perusahaan ini. Oh, ini apa sense of belonging, ini itu. Tapi budaya itu beda banget apa yang ditulis. Budaya itu gimana dinamika dia berada. Jadi setiap individu yang ada di kantor itu menciptakan dinamikanya kayak gitu. Kalau misalnya ini tidak ada yang menjadi imam ya, yang ada ngelit budaya, ya itu akhirnya jadi toksik emang gitu. Karena apa? HRD-nya tuh nggak menciptakan budaya, nggak ngajarin budaya gitu kayak gitu. Makanya saya cerita, saya seumur hidup hanya ada dua perusahaan yang sehat banget gitu dan dia menciptakan sebuah budaya jadi nggak dibuat-buat atau nggak kata bos kita core value ini ya nggak bener-bener dilatih anak-anaknya itu gitu kayak gitu. Jadi ketika kamu ngerasa ingin keluar ya udah coba kamu konsiderasikan coba kalau ingin keluar ya itu lagi kamu next time kalau bener coba kamu pelajari dulu budaya kantornya kayak gimana. Jadi kamu harus ngobrol sama orang yang udah kerja di situ bertahun-tahun terus gimana sih enak gak sih kerja di situ. Nah kayak gitu aja sesimpel itu. Kalau one day kamu ingin pindah kerja kayak gitu. Saya tidak bisa ngebantu banyak kalau misalnya urusan budaya kantornya udah jelek lah, udah apa saling ngejatohin karena ya semua free for all nggak ada aturan aturan HRD yang buatkan dan udah kayak sendiri-sendiri, udah egois. Jadi pada nggak ada namanya kalau temen bikin kesalahan, akhirnya kita rame-rame yuk kita obrolin dalam diskusi grup kesalahan kamu di mana dan berikutnya kayak gimana. Enggak, malah jadi kita jadi pijakan untuk dimanfaatkan gitu. Momen-momen kesalahan kita malah untuk teman kantor orang lain. Jadinya kayak gitu-gitu. Itu saya tidak bisa banyak bantu. Saya banyak sekali untuk menawarkan diri justru saya nggak ngajarin ke anak-anaknya. Nggak, saya ngajarin justru ke tingkat eksekutif, ke tingkat atasannya, ke tingkat HRD, ke tingkat manajer, ke tingkat supervisor, ke tingkat ownernya. Saya nggak ngajarin ke kamu-kamunya justru kalau masalah kerja. Kenapa? Ya kamu tuh anak-anak muda, kamu baru kerja. Justru yang paling penting ini ya ownernya ini, CEO-nya ini, eksekutifnya ini, manajernya ini. Bikin budayanya ini gitu, kayak gitu. Ya kan ada pepatah ya kalau apa guru kencing berdiri murid juga sama gitu kan ya kencing lari ya anaknya juga sama anak-anak kayak gitu ya jadi gimana ya, yang paling tuanya kayak gitu ya jadi ya maaf sih dia saya ngomong banyak tapi ya jawabannya juga belum belum terlalu bisa menjawab tapi ya kalau misalnya kamu ingin one on one ya kita luangkan waktu lagi kayak gitu gimana Verbilia. Iya, sejauh ini sangat membantu sih, Coach. Kalau boleh tahu gimana caranya bisa one on one, Coach? Ya, ya, ntar abis ini ya bisa hubungi saya ntar dari Mbak Dewi gitunya. Saya kan punya ini sendiri ya, punya platform sendiri, saya punya IG sendiri. Ntar setelah ini dikasih tahu IG-nya apa, add saya dan bisa DM saya kayak gitu. Izin ya Mbak Dewi ya. Boleh, Mas Pep. Paling nanti bisa di-share screen atau nanti aku share di Oke, chat box juga bisa siap. URL link dari Mm-mm. Pep Talk ya. Oke, Ya, teman-teman, kita buka satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Silakan kalau ada ya yang mau. udah habis ya. Ya, nggak berasa ya, 2 Iya jam. nggak berasa. Iya, saya yakin banyak yang mau nanya nih. Silakan. Mau open mic atau mau lewat chat juga boleh. Ntar aku sambil share
Instagramnya Pep Talk, nanti teman-teman bisa follow dan bisa terkoneksi dengan Coach Lutfi di situ langsung. Aku juga udah berapa kali ya curhat dan terbantu dengan Ya, dengan Kak Lutfi nih, sangat-sangat membantu sekali. Oke, Instagramnya ada di chat box ya teman-teman. Silakan di follow dan kalau ada yang mau konsultasi atau mau one on one bisa langsung. Oke, satu lagi mungkin. ada lagi Halo, Kak Fajri, Halo. saya ya dengar suara saya ya. terdengar ya. Oh Silakan iya ya. Kak Fajri. Ini izin bertanya ya, Coach ya. Jadi saya kan sama kayak Mbak Sabrina itu jurusannya kesehatan masyarakat gitu. Jadi saya jadi dari jurusan kesehatan masyarakat, tapi sebenarnya itu jurusan tuh dipilihin orang tua dulu ya, karena memang kebetulan dari background itu dari kecil tuh saya selalu diatur gitu kalau masalah pendidikan. Bahkan sampai kuliah itu harus mengambil sesuai yang orang tua minta gitu kan. Nah, di pas habis lulus kan kan jadi gini, saya suka hitungan tapi saya nggak suka hafalan. Pas masuk kesehatan masyarakat mungkin Mbak Sabrina tahu ya, isinya hafalan semua gitu. Jadi kayak menuju ke kedokteran gitu ya. Dan itu membuat memang IPK saya tuh jeblok. Sampai akhir itu yang bisa menyelamatkan IPK itu skripsi gitu. Nah, sampai akhirnya pas kerja itu saya keluar dari jalur kesehatan masyarakat bahkan sampai sekarang ya. Saya kerja di awal itu malah di pabrik jadi admin terus sampai ke apa pokoknya sampai sekarang tuh jalurnya tuh lebih ke administratif sama malah saya terjun ke sales juga gitu. Nah, tapi memang ternyata kalau ditarik itu salesnya juga sekarang tuh berkaitan dengan kesehatan. Jadi saya jual jasa perawat sama terapis ke rumah gitu kan. Nah, tapi apa saya masih kan banyak skill yang saya pelajari tapi itu nggak ada yang expert gitu ya menurut saya ya sampai usia saya sekarang 35 gitu udah 12 tahun pengalaman kerja. Nah, sekarang saya kan jadi virtual assistant gitu ya. Udah setahunan. Jadi saya belajar skill lain juga seperti bookkeeping gitu. Saya pernah di IO juga gitu. Nah, saat ini saya bingung gitu ya coach. Bukan bingung sih, tapi ada yang memberikan saran saya kalau saya cocoknya di customer support atau customer success karena saya bisa melayani orang gitu, menerima komplain terus memberikan solusi dari komplain gitu ya dan sabar gitu katanya gitu. Cuman kayaknya hati saya tuh nggak ke situ karena saya kan suka jangan-jangan saya suka bikin konten, tapi saya juga bikin konten itu belum expert gitu. Jadi saya bingung sekarang tuh mau ke arah mana gitu, Coach. Apakah benar yang disaranin itu customer support, tapi kok hati saya nggak ke situ, tapi memang pengalaman saya linear ke situ dan cocok kalau dari profil saya gitu ya. Gitu sih, mungkin saya butuh sedikit apa ya tanggapan gitu ya atau masukan. Ya, terima kasih Mbak Dewi sama Coach Pep. Oke, ya terima kasih juga. Ini menarik sekali ini. Ketika saya sudah meluangkan background studi saya dengan kesehatan masyarakat, kerjanya juga udah linear, tapi kok em, masih ngerasa di hati saya masih ada yang kurang gitu. Saya justru tadi bilangnya kamu suka bikin konten, tapi kontennya juga nggak ini gitu kan. Nah, Iya. coba saya tanya balik ke tadi kerjaannya ini admin, terus pindah ke sales. Sekarang di sales kamu di dunia kesehatan. Iya, sekarang pegang sales sama operasional ya. Tapi di Nasional. kesehatan Sampai sekarang masih jalan. masih. Mm-mm. Mm. Gimana? Jadi justru saya ingin ingin dapat gambaran sehari-hari kamu, keadaan emosi kamu gimana kerja di jadi sales di bidang yang sekarang.
Jujur kalau kan saya pegang dua divisi sekarang, operasional dan sales. Kalau sales kan memang lebih ke berhubungan sama customer ya, menjual produk gitu ya. Kalau yang Hmm, operasional kan saya berhubungan dengan si freelancernya, yaitu terapis sama oke. perawat. Oh, Kalau oke. jujur saya lebih nyaman di operasional karena Hmm. saya suka administrasi juga ya. Hmm. Nah, tapi tadi kok saya dapat masukan kamu tuh cocoknya di customer support gitu gitu. Jadi saya Hmm. kepikiran juga gitu. Mm-mm. Ya, ya, ya. Jadi kalau saya lihat ini kamu linear dari awal studi sampai akhir tuh human relation, hubungan dengan manusia. Kamu sendiri kalau Mm-mm. berjam-jam meluangkan waktu ketemu sama orang lain, ngobrol, jadi ngajarin operasional, terus jadi customer service, kamu lelah nggak? Atau biasa-biasa aja? Atau sebaliknya, kamu malah gairah ketemu orang gitu, ngobrol sama orang. Kalau ngobrol sama orang, saya suka ya ngobrol sama orang, tapi seperti nggak semua orang gitu. Ketika dia udah memberikan yang negatif gitu, kayak langsung Hmm, capek gitu. ya, 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 ya. Ya, ya, menurut saya sih um, ini sebenarnya kamu bertanya ini urgensi ingin pindah atau sebenarnya ingin memahami diri sendiri? eh Kalau yang di kerjaan sekarang karena memang bosnya ini kurang enak ya, maksudnya kayak Hmm, kurang enak gitu. Jadi saya pengen hmm, pindah jalur nih. Cuman, nah itu hmm, apakah sesuai yang kayak gini lagi atau oke. yang apa konten aja saya gelutin di konten gitu. Katanya saya Nah, suka travel dan bikin konten tapi nggak maksimal karena saya nggak ada ilmunya juga gitu ya. ya, ya. Em, ini ya, zaman sekarang tahun 2024 saya nggak ngebahas karir, tapi ngebahas dunia bikin konten. Banyak sekarang konten kreator bilang, zaman sekarang 2004 kita nggak bisa em, mengandalkan income kita solely hanya dari content creator. Dia bilang kayak gitu, enggak. Dan Hmm. ini bukan bukan salah kita, bukan salahnya kita kurang kreatif atau enggak. Rules-nya berubah, aturan sekarang berubah. Sampai titik di mana kita jangan berharap kita bikin konten dan dapat uang banyak, nggak bisa. Konten saya suka nonton juga konten kreator zaman sekarang tips and tricks gimana jawabannya pasti kayak gitu, orang luar pun orang Amerika pun kayak gitu. If you have your job, keep it, dia bilang kayak gitu. Kamu bisa dapat side project untuk bikin konten, tapi jangan sampai ditinggal semua job kamu yang sekarang untuk content creator dan akhirnya kamu gak punya income dan akhirnya kamu ya nggak bisa punya modal juga untuk bikin content creator. Itu salah banget. Jangan disamain sama zaman-zaman dulu ya, zamannya tahun 2012 itu beruntung, beruntung. Namanya zaman sekarang orang semua bisa bikin konten yang berkualitas. Ada niche-nya, ada pasarnya. Dan saya nggak ahli di dunia konten kreator, tapi intinya tidak bisa diandalkan di dunia konten kreator. Jadi kalau kamu masih punya kerjaan sekarang dan istilahnya kamu nggak struggle-struggle banget ya di tempat kerjaan sekarang, jalanin aja kerjaannya kayak gitu. Jangan dilihat sebuah konten creator tuh karir, enggak, justru side project zaman sekarang kayak gitu. Malah sekarang sarannya gini, ketika kamu bikin konten kreator terus tiba-tiba secara keberuntungan luck ya kamu mengeluarkan ini banyak untung dengan konten kreator. Katanya apa? The first thing yang kamu lakukan apa? Buru-buru exit plan dari konten kreator. Gitu kata orang konten kreator. Oke, kamu nggak tahun ini, tapi kamu bikin exit plan, kamu bikin konten kreator, uangnya banyak. Dalam waktu 5 tahun, kamu pelan-pelan keluar dari konten kreator. Katanya gitu. Kenapa? Gak bisa selamanya jadi konten kreator. Makanya sekarang konten kreator kamu perhatiin punya apa? Punya ayam ayam ini ayam penyet kan punya Oh, punya punya usaha pasti punya usaha mau luar negeri juga bikin video game bikin merchandise bikin toko mau yang vlogger makanan bikin restoran kenapa udah punya exit plan kayak gitu jadi nggak bisa kita lihat konten creating ini sebuah karir nggak bisa katanya sih gitu kita pahit-pahitnya aja nih gitu nah kita kalau ngebahas kerjaan menurut saya kamu tuh udah linear justru karena kamu ini berhubungan dari awal tuh walaupun kamu kesehatan kamu jadi sales
sekarang, terus di operasional, kamu selalu berhubungan dengan manusia dan kamu sendiri bilang saya nggak ada masalah kok berhubungan sama manusia. Tapi kadang-kadang kalau bikin kesel, dia kesel. It's normal. Kita nggak bisa happy terus, kita nggak bisa entertain semua orang, kita tidak bisa membahagiakan setiap klien. Pasti ada saatnya ngedumel klien. Tapi yang paling penting itu, if that happen, gimana kamu stay positif. Itu yang penting. Bukan menghindari badai, tapi gimana kamu kuat di tengah-tengah badai. Itu yang penting, kayak gitu. Jadi ini kayak Mas Pram juga ini berhubungan dengan emosi. Bukan dengan karir, pilihan karir. Ini berhubungan gimana kamu kuat. Saran saya, kamu udah linear, walaupun ya orang tua kamu seolah-olah kayak memaksakan kamu untuk dipilih, kamu ini aja. Tapi kan kita menerima diri, itu masa lalu. Kecuali kamu emang punya uang lagi untuk mau S1 lagi atau ngulang lagi ya jadi S2, itu kan besar banget resikonya. Gimana kalau kamu menerima diri kamu? Menerima ya udah orang tua saya memilih saya, jurusan saya, tapi gimana saya make the best dari istilahnya yang saya tidak punya kuasa atas jurusan saya, tapi saya make the best dari semua. Oh, saya ternyata bagus di eksak, nggak banyak hafalan. Tapi kan pada akhir kamu lulus-lulus juga. Ya kan, itu yang penting. Dan kamu apa yang bisa kamu petik dari pengalaman itu? Ya, saya mau nggak mau, emang mengembangkan skill saja itu berhubungan dengan manusia. Dengan demikian, gimana saya capitalize pengalaman kamu udah umur 35 tahun, 12 tahun itu menjadi modal justru. Saya aja nggak sampai 15 tahun gitu loh. Jadi coach, baru 5 tahun gitu kan. Nah, kamu udah 15 tahun, udah linear, nggak harus kayak saya loh. Masuk sastra Prancis, nganggur lagi, S2 lagi, nggak harus kayak saya. Tapi kamu set linear. Apalagi sekarang kamu di dunia sales, salesnya ini bagian dari kesehatan juga gitu. Kan tuh udah linear banget gitu. Jadi nggak mubazir banget kayak gitu. Jadi ini kembali ke psikologi positif, memanfaatkan yang sudah ada dari diri kamu dan menerima diri kamu gitu. Core memory ini kamu sih lebih banyak core memory di dunia kesehatan masyarakat pasti. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya kalau masalah kepaksa mau orang tua atau enggak, ya maklum lah orang tua kita kan mungkin ingin terbaik, tapi emang caranya salah ya memaksakan diri. Tapi kadang-kadang saya mikir juga, emang kalau saya umur 18 bisa gak sih milih jurusan yang bener kalau nggak dipaksain orang tua? Kata saya diberi kebebasan untuk milih jurusan, salah jurusan gitu kan. Kayak gitu ada semacam kita gitulah cara mikirnya gitu. Bersyukur tuh kayak gitu gitu. Em, Musibah itu pasti ada pesan dari Tuhan juga gitu ya. Mungkin kamu bisa menjawabnya nanti 5 tahun 7 tahun lagi. Pas syarat itu ya kesannya kayak musibah, gue salah jurusan dipaksain orang tua gue gitu. Tapi emang pas umur itu kalau kamu dikasih kebebasan kamu bisa emang kayak gitu ya udah, make the best out of it, menerima diri, jadi gitu ya. Oh ya. Oke, terima kasih, Coach. Siap. Thank you Kak Fajri, Kak Lutfi. Mungkin aku share sedikit ya sebelum kita tutup, Siap. karena aku bisa relate dengan tadi konten gitu ya. Aku juga nggak ahli-ahli banget bikin konten, tapi jujur selama 2 tahun terakhir full time remote working itu aku banyak dapat itu tadi mentor, di reach out mentor, terus banyak dapat klien yang datang lewat konten gitu. Jadi aku saranin dan aku highly encourage teman-teman, mungkin ada yang remote working juga atau yang kayak tadi Kak Sabrina atau Kak Gerin gitu ya, sambil full time ada side job juga. Nah, itu nggak apa-apa, tetap untuk rajin konten sebagai bentuk personal branding kita gitu. Karena kita nggak pernah tahu rezeki bisa datang dari mana aja, dan bisa jadi nanti suatu hari dari konten itu kita dapat klien baru atau dapat job baru atau opportunity untuk collab gitu ya. Jadi kita nggak menutup diri, tapi memang nggak bisa dijadikan sebagai income utama kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Lutfi, insight-nya seru banget dan gak berasa Terima 2 jam. kasih. Iya, Terima kasih. saya mau sharing sharing aja ini satu slide lagi ya, apa Boleh, ya, boleh. dua Silakan. menit 2 menit. Mhm. Nah, Boleh. ini menarik ini. Saya suka nonton YouTube ya. Saya kan suka musik ya. Nah, ini itu si Larnell Lewis itu guru musik di sekolah musik. Dia drummer jazz. Pokoknya musik itu udah bagian dari hidup dia. Musik itu udah jadi akademisi. Ada rumusnya. Dia ngajarin, tapi dia belum pernah dengar lagunya Metallica. Ini jadi channelnya itu tentang, nih saya dikasih lagu, coba kamu masukin drumnya dengan gaya kamu. Terus pas dikasih
nih lagu Metallica, tapi ntar drumnya dihilangin dan kamu isi dengan gaya kamu. Saya aneh, kok kamu ini orang musisi udah jago nggak pernah dengar Metallica? Jangan-jangan kamu bukan musisi gitu. Kadang-kadang saya mikir kayak gitu. Tapi saya mikir lagi, justru saking dia linear ya sebagai dia drummer lagu jazz, denger lagu metal aja nggak ada waktu. Sem Metallica kan terkenal banget, siapa sih nggak tahu Metallica? Orang tua kita aja tahu Metallica gitu kan. Dia nggak pernah dengerin lagu Metallica. Maksud saya ketika kita udah punya core value yang kuat banget, ya udah linear apa yang kita rasakan apa yang dari ini sampai titik di mana musisi pun nggak dengerin aliran lagu lain sampai segitunya. Dan buat dia it's okay. Gue nggak goyah, gue nggak ngerasa gue bodoh nih nggak pernah dengerin Metallica. Enggak, gue bilang dengan mudah, gue guru lagu jazz sampai segitunya. Saya mau teman-teman gitu ya juga ketika udah ada yang menggoyahkan, kamu kembali lagi ke core value kamu. Mm, so what? Saya kan guru lagu jazz, bukan lagu metalik, bukan guru lagu rock, bukan guru lagu metal. Sampai sesempit itu saya lagu jazz doang. Sampai segitunya. Nah, ini loh yang keren banget ternyata awalnya saya nyepelein dia, ternyata pas dipikir-pikir lagi justru ini loh contoh core value-nya itu kuat banget gitu. Dan ternyata pas dia lagu ini wah lebih keren lagi lagunya. Lagunya Metallica tapi drumnya drum jazz gitu. Gila, jadinya malah malah membuka sebuah jalur yang baru kayak gitu. Nah, ini kembali lagi ke Mbak Dewi juga Mbak saya, kita sebagai coach harus bikin konten. Tapi jujur gue burn out bikin konten. Karena core value saya itu di coaching. Saya mau bangun tidur mikirin coaching, tidur tidur juga apa yang hari ini yang saya achieve dalam coaching saya. Nggak ada waktu, nggak ada ruangan untuk bikin konten. Awal-awalnya ya seru. Seminggu 5 kali, akhirnya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, seminggu satu, akhirnya sebulan 3 kali, sebulan 2 kali, nggak pernah bikin konten. Tuh, soalnya saya akhirnya konsultasi ke ke advertising. Loh, kamu harus bikin konten. Gue balikin lagi. Capek gue bilang. Energi yang gue abisin, napas yang gue keluarin itu untuk coaching doang. Everyday gue baca jurnal ilmiah baru. Everyday gue baca tebusan penemuan-penemuan itu di dunia psikologi apa yang bisa gue terapin ke mental health and growth. Sampai segitunya. Sampai saat ini gue nggak bikin konten selama sebulan, nggak goyah sama sekali. Kenapa? Gue punya core value gue tuh yang tadi 3C itu gitu. Nah sampai segitunya gitu. Jadi ya ya one day teman-teman, one day ya yang saya ingin ingin saya jelaskan, basically kalau udah punya core value, kamu ketemu hal yang menggunjang ganjingnya istilahnya, wah emang bener lo kayak gitu, emang lo bisa, emang lo kayak gini, kan kamu lo bilang lo gini lo gitu, kamu tenang aja, don't worry, gue bisa ini karena gue ada core value. Dan lo nggak tahu gue, yang paling tahu tentang gue ya diri gue sendiri. Thank you for your advice, tapi gue punya filter mana yang penting buat gue, mana yang udah didengerin aja gitu. Itu ya. Selamat malam, terima kasih. Yeay. Terima kasih banyak. Boleh foto dulu teman-teman. Silakan. Eh, Kita kenang-kenangan. Ntar aku switch ke galeri. ini share matiin ya. Ya, matiin aja Mas Pep. Ini gimana? Thank you banget Stop teman-teman. share ya. Ya, Oh, oke. share boleh. Heeh. Oke, sudah siap. Halo, ada Kak Calvin. Halo. Oke, aku screenshot sekarang ya. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Pep Talk dan Instagram Aksa Academy. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan. Kita ada satu guest speaker yang gak kalah seru, cerita tentang pengalaman dia dapat cuan, dapat penghasilan dari main game online gitu. Jadi teman-teman yang tertarik Wow. nanti bisa daftar dan kita bisa sharing-sharing lagi, dapat insight baru lagi dari guest speakernya. Oke, thank you banget Mas Pep, Kak Gerin, Kak Calvin, Pram, Kavina, Kak Makasih semua teman-teman. ya, thank you banget. Silakan yang Oke. mau. Yuf. Thank you. Bye-bye.